4 kabupaten kota ya. Jadi mudah-mudahan semuanya ada keterwakilan tiap kabupaten kota ya. Mudah-mudahan ada. Tapi kata Pak Sabri tadi ada yang harus balik kanan karena terhalang adanya banjir atau jalannya terputus ya. Ya. Nah, itu sehingga harus balik kanan. Ya mudah-mudahan segera ada solusi untuk saudara-saudara kita, termasuk tadi yang diceritakan oleh Pak Kabin SMA, ada 30-40 sekolah kena banjir ya. Jadi mudah-mudahan segera bisa teratasi. Kembali kita bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pagi hari ini, siang hari ini kita masih bisa bertemu, masih bisa melaksanakan aktivitas, kita masih bisa bermuajahah, silaturahim ya. Yang insya Allah ini semuanya mudah-mudahan oleh Allah SWT dipilih sebagai milik ibadah untuk kita semuanya. Yang nantinya sebagai bekal kita, mau tidak mau, suka tidak suka, suatu saat kita besok juga akan mengalami dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kapan nggak tahu, Bapak Ibu duluan atau saya yang belakangan, nggak ada masalah. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian alhamdulillah ini saya bisa hadir ke sini. Ini yang kedua kali Pak saya ke Makassar ya. Dulu yang pertama di LPMP waktu itu ya, tahun 2019 bersama almarhum Bapak Wiji Purwanta ya. Nah itu kemudian ini yang kedua kalinya ya. Dan rasanya kok Makassar masih tetap sama. Artinya ya bandaranya tetap di situ. Ya. Jalannya ya tetap sama itu ya. Ternyata masih sama juga ya dengan 5 tahun yang lalu ya. Ya sempat singgah di mana Masjid 99 Gua, Masjid Apung ya. Kemudian mana itu tadi Bank Timur ya. Nah itu banget marketplace ya, itu sudah benar-benar sangat apa ya, berkembang pesat. Ya. Berkembang pesat. Mungkin kita yang sudah senior, bukan tua ya, senior ya. Mungkin kita yang sudah senior itu kadang-kadang nggak bisa ikuti. Tapi anak-anak yang Gen Z ya, jadi murid-murid kita itu kan masuk Gen Z Pak, itu canggih sekali dia menggunakan. Ya kita masih dalam bahasa Jawa cenunak-cenunuk apa ya, ini mencet apa ya, habis itu mencet apa ya, habis itu mencet apa ya. Tapi kalau anak-anak Gen Z langsung tek langsung cepet sekali, itu bedanya. Ya. Nah, artinya perkembangan online, pasar online ini sangat pesat. Sementara kita nggak dipelajari. Coba gimana? Ini yang kelas fase E. Ya, yang fase F ini Bapak Ibu. Ini yang fase F ya. Mana ini? Ya ini ekonomi kan. Kalau fase F sudah langsung masuk pelajaran ekonomi ya. Kalau itu fase F karena mata pelajaran pilihan ya Bapak Ibu. Mata pelajaran pilihan. Nah ini yang fase F Bapak Ibu. Kita baca komplit aja. Peserta didik memahami peranan akuntansi, berarti masih ada akuntansi. Tapi akuntansinya Bapak Ibu hanya dangkal sekali, yaitu hanya sampai pada pengertian konsep awal itu, sampai pada persamaan akuntansi dan laporan keuangan yang berdasarkan persamaan akuntansi. Jadi siklus akuntansi tidak ada. Nah, coba. Ini saya protes beneran ke Kapuskur loh waktu itu ya. Saya sampai ditanyain waktu itu ya, Pak Is ada konsep? Ada. Bisa dikirimkan? Bisa. Saya langsung gitu. Insya Allah besok atau besoknya saya kirimkan. 1-2 hari sampai lagi tak kirimkan. Muncul terbaru, nggak ada lagi. Sama aja ini gimana yang suruh berikan masukan. Dan kita berikan masukan saat FGD ya dengan Pak namanya Pak Zulfikri. Ya Zulfikri itu kebetulan pas waktu itu kita FGD dan setelah FGD kemudian waktu itu kita sesama penguji finalis. Beliau juga uji finalis, saya juga uji finalis. Jadi sehingga kita bertemu gitu ya. Nyatanya juga tidak ada lagi. Kenapa bisa demikian? Karena salah satu poinnya apa Bapak Ibu? AGEI tidak dilibatkan. Nah ini. Dalam hal ini tidak dilibatkan Bapak Ibu. Wah ini kita kecewa banget ya sebenarnya. Nah coba kita lanjutkan ya.
Peserta didik tadi ya, apa namanya, akuntansi ya, sebagai alat bantu pengambilan keputusan keuangan dan ekonomi. Gimana bisa membuat keputusan keuangan dan ekonomi kalau hanya sampai pada persamaan akuntansi? Ya kan? Nah itu. Kemudian peserta didik memahami berbagai permasalahan ekonomi keuangan yang terjadi di lingkungan sekitar, serta memahami dampak dari permasalahan ekonomi dan keuangan yang sedang terjadi berdasarkan konsep yang sudah dipelajari. Konsep-konsep yang diharapkan dipahami peserta didik pada fase ini adalah pendapatan nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi, kaitannya dengan kemiskinan, termasuk kesenjangan ekonomi, solusi mengatasinya, konsep ketenagakerjaan dan masalahnya dan solusinya, konsep uang dan peredaran uang serta kaitannya dengan inflasi dan kebijakan moneter, konsep akuntansi keuangan dasar yang tadi sudah kita sampaikan ya, menilai kondisi keuangan pribadi atau unit usaha. Nah, persamaan akuntansi dan laporan keuangan hanya ini saja, ya kan? Nah, kemudian lanjut lagi, konsep kebijakan fiskal, anggaran negara dan daerah, perpajakan, itu masuk kebijakan fiskal ya, konsep ekonomi internasional dan masalahnya, serta konsep literasi ekonomi dan keuangan digital. Ini 2 tahun, nggak setahun, segini ini 2 tahun, karena fase F itu tingkat atau apa itu kelas 11 dan kelas 12, dan 1 minggu itu 5 jam pelajaran tidak dipakai untuk P5 karena mata pelajaran pilihan. Nah, artinya waktunya kalau kita itu memang hanya membelajarkan materi ini, mungkin fase F 2 tahun itu hanya ditempuh dalam waktu 1 tahun selesai. Ini kalau kita lihat ini materinya hanya materi kelas 11 semua untuk kurikulum 13 kemarin, ya kan? Ini hanya kelas 11 semuanya plus akuntansinya sedikit, cukup itu 5 jam pelajaran loh Bapak Ibu, cukup di situ. Nah, maka Bapak Ibu, karena kurikulum merdeka itu kita ada kebebasan, ada kemerdekaan, maka tetap saya sarankan Bapak Ibu, akuntansi itu Bapak Ibu tetap sampaikan ke anak-anak sampai 1 siklus paling tidak. Saya hanya menyarankan, tapi keputusan ada Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini demikian ya Bapak Ibu. Ini saya mengenalkan ini CP yang saat ini ada Bapak Ibu. Ya. Tapi ini CP yang keluaran September loh Bapak Ibu. September 2023. Berbeda sedikit dengan keluaran Juni 2022. Itu. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang capaian pembelajaran. Dan ini nanti yang akan kita kembangkan ke depan Bapak Ibu untuk berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Oke Bapak Ibu ya, untuk perkenalan nggak usah ya Pak Sabri ya, kan sudah pada kenal saya semua ya. Iya. Ya. Ya. Ada banyak yang baru ya. Oke. Baik ya, jadi nama saya sudah jelas ya, tadi disebutkan Ismawanto ya. Kemudian saya saat ini kebetulan ya diamanati menjadi kepala sekolah di namanya SMA Negeri 1 Klego Kabupaten Boyolali. Pernah dengar Kabupaten Boyolali? Pernah dengar ya? Ada yang pernah ke sana? Ada yang Boyolali asli? Oh, pernah lewat ya. Iya, kalau itu dari mana? Dari Jakarta menuju Surabaya pasti lewat Boyolali ya. Kalau ikut jalan tol. Tapi kalau lewat jalur Pantura ya udah ya. Jalur Pantura yang sering di TV dulu ya, Pantura mesti macet gitu ya. Kalau lebaran mesti macet ya karena pada mudik gitu loh ya. Ini ya. Kalau dari Kamus Indonesia Boyolali itu Mas, buaya lupa ya Mas? Gimana? Buaya lupa. Biaya lupa ya. Boyo itu buaya, lali itu lupa, ini buaya lupa. Nah, kemudian apa lagi ya? Tapi sebelum saya di SMA Boyolali, saya kebetulan diamanai di Magelang. Pernah tahu dengar Kabupaten Kota Magelang? Nah ya, yang ada SMA paling terkenal apa itu di Magelang? Taruna Nusantara. Ini ya. Tapi di Boyolali sekarang menjadi ada sekolah yang sangat lebih terkenal dan bisa menyaingi Taruna Nusantara. Bahkan sekarang sudah melebihi Taruna Nusantara. Tahu Bapak Ibu? SMA yang didirikan oleh Angkatan Udara. Kalau Taruna Nusantara kan didirikan Angkatan Darat.
ya. Tapi kalau di Boyolali itu didirikan Angkatan Udara, namanya SMA Pradita Dirgantara. Ya, Pradita Dirgantara ini sekarang itu prestasinya melebihi Taruna Nusantara. Nah itu. Padahal baru berdiri, baru meluluskan 3 kali. Tapi cepat sekali ya. Kenapa kok bisa demikian? Karena seleksinya sangat-sangat ketat dan sekolahnya masih gratis. Kalau Taruna kan bayar. Taruna Nusantara kan sudah bayar. Oke ya Bapak Ibu. Baik ya, kemudian kenalan apa lagi? Apa lagi kenalannya? Itu saja ya. Cukup ya itu ya. Cukup ya. Saya juga kebetulan ada yang sudah punya buku-buku saya ya. Ada yang sudah punya ya buku saya. Nah itu salah satu beberapa karya buku ya. Ya kalau total karya sih saya nulis buku baru 25 judul. Jadi belum banyak ya Bapak Ibu ya. Belum lah, baru 25 judul. Bapak Ibu sudah berapa judul? Atau baru judulnya? Iya. Nah ini kan di sini ada tulisan lagi ya, dan penulisan karya tulis ilmiah. Itu ya Bapak Ibu. Sudah berapa karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu buat? Pak Safri mau tidak mau sekarang dituntut, mau tidak mau dituntut harus menulis penelitian karena dosen gitu ya. Dulu enggak ya, sekarang harus dituntut dan itu harus ada kumnya di situ. Nah ini ya karena ya salahnya melimpah ke dosen ya. Melimpah malah disalahkan ya. Udah lagi cukup itu ya perkenalannya ya. Cukup itu ya. Kemudian kalau dari Palopo ada yang datang dari Palopo? Dari Palopo? Pak Rahman? SMA 4. Oh udah pindah? Ke SMA Waju. Oh Waju itu ikut kabupaten mana? Kabupaten Waju. Kabupaten Waju. Oh Singkang. Oh gitu ya. Nah itu termasuk rival saya tahun 2017, yaitu sama-sama jadi finalis Olimpiade Guru Nasional. Kebetulan juara satunya saya. Kebetulan. Nah itu ya. Nah Pak Rahman itu tahun 2016 itu masuk finalis, gak dapat nomor. Tahun 2017 masuk finalis lagi, gak dapat nomor lagi. Ya saya ikut finalisnya di tahun 2017 dan karena juara 1 akhirnya dapat hadiah jalan-jalan ke Australia selama 1 bulan dibiayai dari Kemendikbud. Wah enak gak ini ya kan? Enak ya itu. Udah suruh jalan-jalan dan dijamin dari Kemendikbud, dijamin dari sekjennya waktu itu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya jamin Bapak Ibu sertifikasinya masih tetap 100% cair. Wah alhamdulillah udah jalan-jalan, nggak ngajar 1 bulan ya loh, nggak ada di sekolahan ya, tapi sertifikasi masih tetap cair 100% karena dijamin gitu loh ya. Nah itu padahal kan kalau kita meninggalkan umroh saja kan 1 bulan kita nggak cair, ya kan? Umroh 10 hari itu loh ya, 12 hari, ya kan? Nah itu ya apalagi haji. Ya gitu Bapak Ibu, perkenalannya cukup ya, kita aja ya perkenalannya ya. Saya sebelum masuk ke materi Bapak Ibu ini biar bisa menyemangati Bapak Ibu ya. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa menyemangati Bapak Ibu ya. Bisa nggak ya? Ah bisa ya. Nah ini foto saya tahun 2017 waktu itu ya. Oke. Nah ini hari ini kita workshop pengembangan perangkat pembelajaran yang dilaksanakan oleh Asosiasi Guru Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan ya. From good to great ya. Bapak Ibu kan guru-guru yang bagus ya, guru-guru hebat. Makanya saya tadi kan mengatakan guru-guru ekonomi hebat Sulawesi Selatan ya. Nah from good to great. Nah, kita jadikan apa? Great. Great itu apa ya? Ya yang agung, yang akbar gitu loh ya. Ya, smart ya, cerdas ya, itu ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian, kali ini nggak usah cerita ya. Oke, kita renungkan Bapak Ibu. Ketahuilah dalam diri kita tersimpan potensi yang luar biasa yang akan membekali diri kita menjadi pribadi yang sanggup menggenggam dunia. Mari kita gali dan kita temukan potensi itu sekarang juga.
Kita punya Bapak Ibu, gitu ya. Kita kelola, kita kembangkan bersama agar Allah tetap menetapkan kita sebagai orang-orang yang beruntung. Gitu. Mari Bapak Ibu ya, semangat untuk memberikan yang terbaik buat sekolah kita masing-masing, memberikan yang terbaik buat siswa-siswi kita masing-masing. Ya, karena kita di skop kecil sekolahan, skop kecil lagi di kelas. Kalau kelas itu bisa kita hebatkan, maka kita menjadi orang yang beruntung. Gitu Bapak Ibu. Ya, bisa ya Bapak Ibu kira-kira ya? Bisa lah ya. Ya. Oke. Ada 6 kenyataan hidup. Ini pernah ketemu saya yang di Malang, ini pernah tak sampaikan ya. Ini yang pernah ketemu saya di Malang, ini Bu siapa tadi? Ini pernah tak sampaikan ya, di Malang. Ya. Bu Mariati ya. Sama Bu siapa tadi? Tadi tak ketemu saya. Ya. Oh, Ibu ya. Itu sama Bu siapa lagi tadi ya? Ada satu lagi. Ya. Ya. Oh ya itu ya. Ini pernah tak sampaikan di sana ya. Ada 6 kenyataan hidup Bapak Ibu. Mereka lebih muda dari kita, tapi mengapa mereka lebih sukses? Banyak enggak orang seperti ini? Lebih muda dari kita, tapi mereka lebih sukses. Kenapa? Karena dia kreatif. Maka jadi guru juga harus kreatif Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, mereka lebih bodoh dari kita, tapi mengapa mereka lebih sukses? Banyak ya seperti itu ya, karena mereka tekun. Ya, karena tekun, karena dia tekun. Nggak pintar sih sebenarnya, tapi karena tekun, maka dia bisa berhasil, bisa sukses. Ya, iya. Kemudian yang berikutnya, mereka lebih miskin dari kita, tapi mengapa mereka lebih cerdas? Banyak ya, anaknya petani, bahkan anaknya, saya punya siswa itu Bapak Ibu ya, punya siswa ini. Bapaknya tukang bubur ayam keliling gitu, ya. Tapi dia pinter, akhirnya diterima mahasiswa Akmil di Magelang. Setelah itu dia menjadi mahasiswa terbaik di situ. Ini ya. Padahal bapaknya tukang bubur ayam keliling gitu ya. Tapi ya itulah suksesnya. Jadi mereka lebih miskin dari kita, tapi mengapa mereka lebih cerdas? Karena dia rajin. Ya, berarti jadi guru juga harus rajin. Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu rajin membaca nggak kira-kira? Literasinya Bapak Ibu gimana? Kita sering mengejar-ngejar anak-anak kita ya. Ayo anak-anak rajin membaca, tapi Bapak Ibu gimana? Jujur. Mau jawab rajin, kayaknya enggak. Mau jawab enggak, malu ya. Mendingan diem gitu aja ya. Diem nggak usah jawab ya. Nah ini, yang keempat ya. Apa? Oh boleh, makanya ini juga boleh ya. Mereka cacat fisik, tapi mengapa mereka lebih sukses? Ada ya cacat fisik ya, tapi mereka lebih sukses ya. Karena dia sabar Bapak Ibu. Nah jadi guru juga harus sabar ya. Bapak Ibu sabar nggak jadi guru? Sabar, kadang sabar, kadang enggak ya. Itu ya. Saya pernah Pak, saya pernah kebetulan di program kementerian ya, ditugasi ke NTT, ya ditugasi ke NTT. Itu siswanya itu kalau nggak dipukul pakai apa ya, itu nggak mau masuk. Saya heran itu, begitu datang ke sana itu benar-benar dipukul. Wah kalau ini saya di sekolah saya benar-benar masuk penjara ya gitu ya. Gitu. Ini benar-benar dipukul kayak gitu. Loh, kenapa demikian Pak? Karena kalau nggak kayak gini, anaknya nggak mau masuk Pak. Aneh banget itu ya. Jadi benar-benar dipukul betul itu ya. Nah ini yang terjadi ya. Yang terjadi seperti itu. Ini pernah ya. Baik. Jadi mereka cacat fisik, tetapi mengapa mereka lebih sukses? Karena dia sabar. Jadi guru juga harus sabar. Nah, kemudian jatah waktu kita sama-sama 24 jam dalam seharinya. Mengapa mereka kekurangan waktu sementara kita tidak? Ya kan, orang-orang sibuk itu, benar nggak? Ya 24 jam terasa kurang. Tapi kita coba, mengapa kita tidak? Ya, coba Bapak Ibu kembali lagi. Satu hari pelajaran berapa jam Bapak Ibu? Rata-rata satu hari 8 atau 10? 10 ya? Kan 5 hari kerja kan? 5 hari kerja berarti 10 jam ya? 10 jam. Jam pertama kedua isi 3, 4, 5, 6, 7, 8 kosong. Jam ke-9, 10 isi lagi.
Ngapain Bapak Ibu jam ketiga, 4, 5, 6, 7, 8? Coba Bapak Ibu ayo kembali ke diri kita masing-masing ya. Jam pertama, kedua ngajar, isi. Ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 kosong. Jam ke 9, 10 isi lagi. Ngapain Bapak Ibu jam ketiga, 4, 5, 6, 7, 8? Ya. Kalau guru-guru saya ya, itu ya guru-guru saya loh, bukan guru di sini ya. Itu ngerumpi kepala sekolahnya. Dan kalau kepala sekolahnya dirumpi udah habis, ngerumpi temennya, gitu loh ya. Nah, gitu ya. Kalau di sini enggak ya? Enggak, gitu ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, usahakan Bapak Ibu jam ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 kosong. Oke lah kita ngobrol sama temen sebentar aja lah. Tapi setelah itu bikin sesuatu. Apa itu? Ya profesi kita guru. Apa itu? Misalnya masuk ke internet ngumpul-ngumpulkan soal. Ini hanya misal ya. Masalahnya kita nggak tahu nanti itu soal ini mau dipakai untuk apa, berguna apa enggak, enggak masalah. Yang penting kita ada aktivitas profesi kita. Kumpulkan soal-soal dulu. Satu saat kok diminta mendadak, diminta untuk membuat soal penilaian akhir semester misalnya. Nah langsung kita udah punya bank soal, comot, selesai cepat. Ini kan salah satu manfaatnya, ya kan? Nah itu Bapak Ibu. Dan lagi kalau kita mengumpulkan soal-soal misalnya ya, kan kita bisa ngerti, oh motif soal yang pernah dikeluarkan seperti ini, oh motif soal yang pernah muncul seperti ini, oh motif soal seperti ini. Itu kan kita akhirnya menambah wawasan. Gitu kan Bapak Ibu? Nah gitu Bapak Ibu. Tapi bermedsos terus ya, atau malah jadi TikToker. Jadi TikToker ya, jadi tangannya gini-gini ya. Yang banyak itu apa? Bukan TikToker juga, apa? Yang banyak itu membantu pelaksana seminar tertentu. Siapa yang mau ikut pelatihan online? Oh gitu ya? Nah, itu yang banyak. Nyimpan luas kan? Menyebar luaskan ya, memberikan informasi ya, disebar ya, itu ya. Nah, jadi seperti tadi Pak Sapri sampaikan ya, diklat online itu tuh coba Bapak Ibu, nggak efektif. Gitu, udah tadi silaturahimnya nggak ada, sosialnya nggak ada, kepribadiannya nggak ada, atau bahkan kadang hanya buka laptop, matikan kamera, tinggal pergi. Iya. Begitu ada isian link daftar hadir, daftar diisi. Setelah itu udah tinggal pergi, tahu-tahu sampai laptopnya mati sendiri. Nah ini ya. Kira-kira gitu nggak Bapak Ibu? Terus tahu-tahu dikirim sertifikat gitu ya. Nah, terdapat apa? Dapat sertifikat doang. Sertifikat doang ya. Nah, iya. Nah ini loh Bapak Ibu ya. Makanya Pak Sapri tadi bener banget itu ya menyampaikan seperti itu ya. Oke, jangka waktu kita sama-sama 24 jam dalam seharinya. Mengapa mereka kekurangan waktu sementara kita tidak? Karena dia kerja keras, Bapak Ibu. Sebenarnya yang kerja keras itu ibu-ibu atau bapak-bapak tuh? Yang kerja keras itu loh. Bener ibu-ibu, bener Pak, ibu-ibu Pak. Kalau bapak-bapak itu, kalau tidak keras nggak bisa kerja. Makanya yang kerja keras itu ibu-ibu. Ya kita tahu jam kerja ibu-ibu itu luar biasa loh. Sejak dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya mata suami. Iya kan? Betul kan di situ ya. Nah ini Bapak Ibu. Oke. Kerja keras ya. Ini link enggak ya? Mudah-mudahan nge-link ya. Aduh. Besarnya ya sudah. Itu sebenarnya ada link-linknya. Yang keenam, mereka pernah gagal dan kemudian bisa bangkit kembali. Mengapa kita gagal dan tidak bisa bangkit kembali? Bapak Ibu dulu sekarang sudah nggak didengung-dengungan lagi ya. Dulu saat mau kenaikan pangkat harus bikin apa? Dulu harus bikin apa? Iya, namanya apa yang sering muncul? PTK, gitu ya. Atau Classroom Action Research ya. Jadi PTK. Ya, penelitian tindakan kelas. Berapa kali Bapak Ibu ditolak PTK-nya waktu itu? Nah, alhamdulillah sekarang dengan munculnya regulasi baru kita nggak harus bikin PTK. Dengan adanya regulasi baru naik pangkat nggak harus bikin PTK. Iya kan Bapak Ibu?
Nggak harus bikin PTK sekarang. Udah enak sekali, ya. Enak sekali sekarang ya. Nah silakan yang barangkali 4K-nya udah lama, yang Bapak Ibu yang sudah 4A udah berapa tahun? Ya, 4A udah berapa tahun Pak? 10 tahun. 10 tahun ya, ngajukan kenaikan pangkat Pak. Ini sekarang gampang banget Pak. Kita ngajukan, oh sudah? Sudah ada Pak, integrasi 4C. Oh udah ke 4C sekarang? Ah udah ya, karena lebih gampang yang sekarang. Misalnya nggak harus bikin karya ilmiah. Nah itu yang sekarang ya. Nah mereka pernah gagal dan kemudian bisa bangkit kembali. Mengapa kita gagal dan tidak bisa bangkit kembali? Karena dia tabah. Maka dari itu Bapak Ibu jadi guru harus apa ini? Kreatif, tekun, rajin, sabar, kerja keras, tabah. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Ya, nggak usah ditulis ya Bapak Ibu, nanti di copy boleh. Ya. Iya Bapak Ibu. Kita renungkan Bapak Ibu. Pertama, kalau masih bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah sebelum besok disolatkan di depan imam. Ini dalam banget ini ya. Kedua, kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Belajar Quran sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku, tidak bisa bergerak. Yasin biasanya. Ya kan Bapak Ibu? 83 ayat ya. Sampai hafal itu ya. Sampai hafal. Ya. Ketiga, kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah. Sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Bener kan? Untuk yang terakhir kalinya diapain Bapak Ibu? Disolatkan. Gitu ya. Nah, dan yang keempat, kalau masih bisa bersedekah, sedekahlah. Karena berapa banyak orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal minta pada Allah untuk dihidupkan kembali sebentar saja, maka akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Betul kan Bapak Ibu? Kalau sudah sampai di tenggorokan gini Bapak Ibu, siapa yang bisa menolong? Nggak bisa. Di Quran ya ada ya ini ya. Kalau sudah nyawa sudah sampai di tenggorokan, tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada, dan tidak ada yang mau mengikuti. Ya, emang kalau suami itu misalnya ya mendahului kemudian dikuburkan gitu, mas aku ikut gitu, enggak ya? Ada yang mau ikut? Ya, semati gitu ya Bu ya. Ini bener Bu, gitu ya. Nah, tidak semati ya, sehidup saja itu ya. Suami meninggal ya. Baik, lanjut ya. Nah ini kita renungkan betul Bapak Ibu ya. Nah ini kita renungkan lagi Bapak Ibu. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah, maka beramallah sebanyak-banyaknya dengan sebaik-baiknya. Ada saatnya kita bebas memilih baju. Saat ini kita bebas memilih baju loh Bapak Ibu. Kita ke mall, yang pilih baju bebas kita. Tapi ada saatnya pula kita dipaksa memakai satu baju. Kapan itu? Kapan itu saat kita memakai kain kafan atau baju yang Bapak Ibu duluan, aku saya yang belakangan, saya ikhlas sekali. Ikhlas banget loh, ikhlas banget. Silakan Bapak Ibu ya, ikhlas banget. Nah maka dari itu kalau bekerja harus ikhlas ya Bapak Ibu ya. Bekerja harus ikhlas Bapak. Berikan yang terbaik. Udah, kita ngajar Bu ya, kita ngajar di depan anak-anak. Itu kalau yang kita sampaikan itu dengan ikhlas, pasti diterima anak-anak itu enak. Senang anak-anak itu. Tapi begitu kita itu dari rumah sudah mungkin ya, dari rumah itu sudah apa ya, bercekcok dengan suami atau istri dan terbawa di saat kita mengajar, bisakah kita ikhlas mengajar? Nggak bisa. Dan akhirnya diterima anak-anak bagaimana? Ya sulit untuk diterima anak-anak. Nah ini Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu sampai cekcok dengan suami atau istri, jangan dibawa ke sekolah. Ya udah ditinggal aja di rumah. Gitu ya, udah berangkat sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian kerja di kantor ya udah kita seolah nggak ada masalah apa-apa. Walaupun sampai di rumah cekcok lagi. Nah, berlanjut gitu ya. To be continued ya. Ya ini. Kita ikhlas ya. Nah, ya. Waduh. Pernah dengar nama saya Puji? Iya. Pernah ya. Orangnya kaya banget loh ini. Ya. Loh, iya memang iya, tapi dia termasuk orang istiqomah loh Pak.
dia istiqomah. Loh, saat umur 25 tahun dia ingin menikah gadis umur 15 tahun. Kemudian saat dia umur 40 tahun dia ingin menikahi gadis 15 tahun. Kemudian pada saat dia umur 50 tahun dia ingin menikahi gadis 15 tahun. Istiqomah loh itu. Istiqomah dalam niatnya. Istiqomah. Nah, bekerja harus ikhlas ya. Jadi inovatif, jadi guru harus inovatif ya. Kemudian komunikatif, humanis, loyal, agamis, saintis ya. Jadi bekerja harus ikhlas seperti itu Bapak Ibu. Gitu nih Bapak Ibu. Ya. Oke, saya belum masuk ke materi ya. Nah, ini nggak usah aja ya, ini nggak usah aja. Ya ini kita optimalkan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, diri pribadi kita optimalkan. Bisa kok, kita bisa. Kita bisa. Kita optimalkan. Pertama, kertas jadi sepeda nggak bisa dinaiki. Jadi kertas ini Bapak Ibu, kertas ini saya robek-robek tak jadikan sepeda, nggak bisa dinaiki, ya kan? Itu. Kemudian yang kedua, besi jadi uang hanya bernilai Rp1.000 saja per kilogram. Ya kan? Besi ini ya jadi uang hanya bernilai Rp1.000 saja per kilogram. Tapi beda, kertas jadi uang bisa sangat mahal. Kertas jadi sertifikat. Ya, karena mbah saya dulu kalau bilang bukan sertifikat, sertifikat. Ya, bisa jadi ijazah lebih mahal lagi. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul itu. Bapak-bapak percaya nggak? Hanya secuil kertas kecil berwarna hijau atau coklat itu haknya Bapak menjadi haknya Ibu semuanya. Hanya secuil kertas kecil, biasanya berwarna, sampulnya warna hijau atau warna coklat gitu. Ya, itu haknya Bapak itu menjadi haknya ibu-ibu semuanya. Itu surat berharga nggak itu Bapak Ibu? Berharga itu di situ. Haknya Bapak menjadi haknya ibu-ibu semua loh, tapi haknya ibu-ibu menjadi haknya ibu-ibu sendiri. Nah, berarti gimana ini? Akus ya ibu ya Pak ya? Ya, oke. Besi jadi sepeda, jadi mobil, jadi pesawat lebih sangat mahal lagi. Artinya sesungguhnya semua potensi bisa digunakan, dikembangkan secara optimal. Jangan merasa minder jadi kertas, tapi juga jangan merasa sombong jadi besi. Kalau kita punya potensi jadi kertas, maka jadilah kertas yang terbaik dan termahal. Dan apabila kita punya potensi jadi besi, maka juga jadilah besi yang terbaik dan termahal. Jangan puas hanya jadi sepeda saja, jadi pesawat pun kita pasti bisa. Itu ya, guru-guru ekonomi harus semangat ya, harus itu loh ya, bisa ya bisa. Ayo Bapak Ibu, mulai dari berkarya, mulai dari ayo jangan malas-malasan, mulai dari banyak membaca, ya literasi, ya banyak membaca. Saya tidak mau Bapak Ibu setiap hari tanpa membaca itu saudara, bukan baca WA loh. Kalau baca WA sih, wow, sampai berjam-jam tahan ya itu ya. Ya kusuk ya, bahkan direnungkan banget ya itu ya. Nah ini, tapi begitu ada buku pelajaran atau buku materi atau buku pengembangan materi yang harus kita baca, aduh rasanya kok ngantuk ya. Tapi begitu lihat YouTube, lihat IG, ya apalagi TikTok, apalagi ya Twitter sekarang udah ditinggalkan ya, Facebook juga sudah mulai ditinggalkan ya, walaupun TikTok maupun IG itu terkoneksi dengan Facebook ya. Nah jadi itu ya. Oke, itu nanti dalam istilah ekonomi kita mengenal namanya perusahaan apa Bapak Ibu yang demikian. Ini kita ekonomi loh ini di kurikulum Merdeka loh. Perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan ini tadi ada pemilik Google, pemilik IG, pemilik itu namanya perusahaan apa? Namanya perusahaan startup Bapak Ibu. Ya, perusahaan startup. Ya, ingat ya kalau startup dibagi menjadi berapa bagian? Udah ngerti juga ya. Ini perkembangan sekarang loh Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan startup ada 3 kategori ya. Apa saja? Unicorn, ya, terus Dekakorn, terus hektokorn ya. Itu unicorn nilai kapitalisasinya atau nilai apa namanya ya, nilai kapitalisasi ya, itu senilai berapa? Nanti buka internet Bapak Ibu ada itu. Jadi internetnya yang dibuka yo kayak gitu juga gitu loh.
jangan apa ya, internet yang lain-lain gitu loh ya. Ya itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini nggak usah aja yang ini ya. Nggak begitu penting. Nah, sekarang, ini aja. Oke Bapak Ibu, what next do you do? What next do you do? Apa yang akan kita kerjakan ke depan? Masa lalu, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kini dan masa depan, berikhtiarlah dengan maksimal. Lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari esok harus lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Kata Rasul gimana itu? Mangkana yaumuhu khairan minamsihi bahwa roh bihud wa mangkana yaumuhu mithla minamsihi bahwa malbu nun wa mangkana yaumuhu syarran minamsihi bahwa mal mau nun. Silakan buka sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, ya. Intinya itu ya. Baik itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah itu ya. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mal'unun, dilaknat ya. Kalau mal'unun itu rugi. Ya. Gitu. Robihun beruntung ya. Nah, oke, gitu Bapak Ibu. Kalau orang Eropa, orang Amerika sudah berpikir bagaimana dia bisa hidup dari bumi ke bulan, orang Indonesia lebih canggih lagi. Bagaimana dia bisa hidup dari bulan ke bulan? Bener nggak Bapak Ibu? Ya belanja aja kita di matahari loh Bapak Ibu. Gantinya dong. Iya kan itu belanjanya aja di matahari. Betul ya Bapak Ibu ya. Oke, itu deh. Saya kira itu dulu Bapak Ibu yang kesempatan pagi hari ini ya. Marilah kita kembangkan untuk berkreasi dan berrekreasi. Berkreasi itu artinya apa? Ya kita punya kreativitas ya. Berrekreasi, artinya kembali. Kreasi mestinya berkreasi. Harusnya berkreasi kembali ya. Kok jadi piknik Bapak? Ya, nggak tahu yang sana di mana ini. Nah sehingga kita menjadi guru yang memiliki prestasi. Iya Bapak Ibu. Itu dulu untuk menyemangati Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita masuk ke materi berkaitan dengan perangkat pembelajaran ya Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran. Oke. Saya mulai dari ini dulu. Ya. Perangkat pembelajaran apa saja sih yang masuk nanti dalam perangkat pembelajaran? Kita mulai dari capaian pembelajaran. Masih bingung sampai hari ini yang dipakai yang mana? Yang tadi sudah saya sampaikan tadi loh ini ya. Nah itu kedua, analisis capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran dianalisis. Analisisnya di mana? Dianalisis untuk diklasifikasikan apakah ini masuk materi semester 1 atau masuk materi semester 2, kemudian yang fase F masuk materi kelas 11 atau masuk materi kelas 12 di semester 1 atau semester 2. Ini harus kita analisis Bapak Ibu. Ya, dianalisis. Nah, kemudian dijabarkan menjadi ruang lingkup materinya. Ya, itu namanya menganalisis kan begitu. Dijabarkan menjadi ruang lingkup materinya. Kira-kira seperti misalnya tadi apa ya? Pendapatan nasional itu ruang lingkup yang dibahas apa saja sih? Nah, itu ya. Jadi jangan hanya pengertian pendapatan nasional dan metode perhitungan. Nah, itu cepat sekali itu. Itu disampaikan dalam waktu 1 jam pelajaran selesai. Masa hanya segitu? Ya, nah, itu ruang lingkupnya itu. Nah Bapak Ibu, kalau ingin menjabarkan atau menganalisis capaian pembelajaran sampai kepada ruang lingkup materinya, Bapak Ibu bisa gunakan buku kurikulum 13. Karena kurikulum 13 itu lebih lengkap materinya daripada kurikulum Merdeka, betul kan? Nah, lebih lengkap. Kalau saya hubungkan dengan Olimpiade, ya, kurikulum 13 waktu itu dipakai untuk mengikuti Olimpiade Sains Ekonomi. 60-70% bisa dipakai untuk mengerjakan soal. Tapi kurikulum Merdeka 30-40%. Yang lainnya nggak tahu. Artinya jauh sekali kurikulum Merdeka itu kalau kita hubungkan
dengan materi yang masuk dalam Olimpiade Sains. 30-40%. Jadi makin turun. Nggak tahu ini Pak Menteri ini ya, ini gimana gitu ya. Kok apa kita memang mau dibuat bodoh gitu ya, mungkin ya. Dibuat bodoh, besok dikasih makan gratis gitu ya. Jadi bukan pendidikan gratis, tapi makan yang gratis. Akhirnya kan jadi bodoh ya. Tapi kalau pendidikan gratis kan kita pintar gitu ya, pendidikan gitu ya. Nah, gimana coba ya? Nah, gimana ya? Akhirnya jadi wakil presiden ya sudah. Itu kan pilihan Bapak Ibu, bukan pilihan Bapak Ibu itu. Ya, nyatanya jadi kok. Ya 58% loh. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Dan terakhir membuat modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran sehingga menjadi modul ajar yang berdiferensiasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Selain itu perangkat pembelajaran masih ada nggak? Masih Bapak Ibu sebenarnya. Masih harus buat prota, ya program tahunan, ya program semester. Masih membuat loh Bapak Ibu itu. Jangan dikirain hanya ini doang, enggak. Jadi masih harus membuat kayak gitu. Ya berarti masih banyak juga ya Pak ya. Iya. Nah ini ya. Nah ini yang perlu kita bahas yang mana katanya Pak Sabri kemarin saya dipeseni, Pak lebih fokus ke modul ajar. Ya udah, saya akhirnya fokus ke modul ajar berdiferensiasi. Jadi saya tidak. Tapi nanti CP kemudian analisis capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran nanti file saya berikan nggak apa-apa. Ya. Pokoknya Bapak Ibu gini, Bapak Ibu minta file apa saja yang saya punya tak kasih. Ya, alhamdulillah. Kecuali kalau file itu menjadi sebuah karya yang terbit, itu nggak saya berikan. Nah, ini pengalaman kayaknya yang pernah ketemu saya di Malang pasti punya deh. Ini yang pernah ketemu di Malang punya ya Bu ya? Punya dulu? Enggak? Ada nggak? Ada. Pernah dibuka ada? Padahal tuh banyak banget ya Bu ya itu ya. Banyak banget. Ini loh kalau Bapak Ibu nggak percaya ya. Ini yang pernah tak berikan di Malang tahun berapa Bu? Ibu dulu ketemu saya tahun berapa? 2019 loh. 2020 awal ya. 2020 awal. Itu kalau tidak salah materi yang saya berikan dulu itu isinya ini Bapak Ibu. Kalau tidak salah mana ya? Sebentar. Oh, ini bukan ya. Nah ini, kalau tidak salah ini. Kalau tidak ini ya. Oh ini yang FGMB Sukabumi ini. Kalau nggak salah itu dulu. Nah ini loh file yang saya berikan ke teman-teman waktu itu. Loh sekian banyak loh. Gak tahu dibaca apa enggak ya. Dibuka, jangan dibaca ya. Jangankan dibaca, dibuka apa enggak, enggak ngerti ya. Nah ini loh Bu, file yang saya berikan waktu itu ke teman-teman. Saya edarkan semuanya. Nah Bapak Ibu nanti kalau menginginkan juga boleh. Ya, boleh. Banyak banget ya. Caranya nanti memberikan Pak, jangan sekaligus. Apa? Jangan sekaligus. Oh. Satu-satu. Oh gitu. Dia ada respon 50%, 60% sudah dibaca belum? Kasih lagi. Gitu ya. Pasti diarsipkan saja. Ya, enggak Pak. Enggak gitulah. Saya enggak pelit kok Bapak Ibu ya. Kita berikan semuanya. Monggo. Dan ini macam-macam Bapak Ibu. Ini salah satunya ada lagi apa ini? Kalau ini RPP waktu masih kurikulum 13 ya. Nanti kita tambahi yang capaian pembelajaran, ATP, modul ajar, contoh modul ajar lengkap ya. Kita berikan contoh juga. Ya Bapak Ibu. Nah ini isinya banyak loh. Ini panduan materi ini loh dari bab. Ini materi semua loh Bapak Ibu. Ini materi semuanya ini Bapak Ibu. Oh itu ini isinya hanya materi. Nah isinya hanya materi. Nah kemudian nanti ini juga nanti berikan loh. Ini soal-soalnya. Loh ini soal-soalnya urut sesuai dengan materi tadi. Jadi Bapak Ibu kan sudah terklasifikasi gitu loh. Sehingga nanti kalau diminta misalnya buatlah soal pada bab ini langsung ketemu ini. Ambil aja langsung. Tapi tidak ada kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya ya diberi sendiri Bapak Ibu. Nah, bisa aja kalau bingung silakan WA saya. Saya yakin kayaknya ada teman-teman kita yang WA saya kemudian saya jawab, ada ya? Ada ya dulu ya. Tanya materi, tanya soal, kemudian saya jawab, ada ya di WA ya? Nah, ada juga yang saya jawab gitu. Pokoknya selama saya sempat pasti saya jawab. Dan kalau belum saya jawab, itu berarti saya belum sempat.
Gitu. Iya Pak. Nah seperti gini kan saya nggak mungkin bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Padahal hari Senin besok Olimpiade Sains Provinsi Ekonomi. Ya, Senin besok. Ya Olimpiade Sains Provinsi Ekonomi Senin besok. Nah itu biasanya saya mesti banyak pertanyaan gitu ya. Tapi saya biasanya jawabnya kalau nanti sudah istirahat, ya longgar sambil tiduran, nah itu saya baru jawab. Ya, biasanya gitu. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya, boleh nanti di copy boleh ya nanti ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke modul ajar ya Bapak Ibu. Tapi sebelum modul ajar mestinya ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Inti pembelajaran berdiferensiasi itu gimana Bapak Ibu? Jadi kita harus bisa mengklasifikasikan anak didik. Ada yang pembelajarannya dengan kinestetik, ada yang auditori, ya, ada yang visual, ya kan Bapak Ibu? Nah itu dengan cara gimana terlebih dahulu membuat analisis, membuat diagnostik ya, tes diagnostik. Dilakukan apa enggak Bapak Ibu? Dilakukan apa enggak? Dilakukan ya. Kadang dilakukan, kadang enggak ya. Nah, sering enggaknya daripada iyanya. Nah, itu ya. Kayaknya bener deh ini loh ya. Nah, kemudian ini saya Bapak Ibu tolong jawab jujur aja. Kalau tidak salah, berdasarkan pengamatan saya kemana-mana ya, termasuk saat ini saya berada di sini ya, tampaknya kok sama Pak. Tampaknya sama Pak. Enggak di sini aja Pak, di Jakarta, di Bandung, di Bogor sama Pak. Sama. Pertanyaan saya simpel. Enggak tahu di sini iya atau enggak ya. Tampaknya kok kurikulum itu berganti apa saja yang ngajarnya tetap sama. Iya. Kira-kira bener nggak? Kira-kira 90% bener ya. Jadi kurikulum itu ganti apa saja, ngajarnya tetap gitu aja itu. Pakai pembelajaran berdiferensiasi itu kalau ada supervisi. Kalau nggak ada supervisi yang ngajarnya balik lagi. Kok tahu toh Pak? Loh kan saya juga kepala sekolah loh. Kan saya juga tahu. Ya, kayaknya bener ya seperti ini ya. Nah, itu Bapak Ibu. Tidak seru lagi. Kayaknya bener ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di pembelajaran berdiferensiasi kan seperti itu ya. Kemudian dimensinya ada berapa produk itu Bapak Ibu? Ada berapa macam itu? Ada apa itu dimensi atau diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk, satu lagi diferensiasi lingkungan ya. Ini teorinya ya Bapak Ibu ya. Nah kalau ini nanti kita bahas, nggak jadi bahas modul ajar berdiferensiasi. Karena kita harus membahas saat ini modul ajar berdiferensiasi, maka ini saya tampilkan modul ajar berdiferensiasi. Nah pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu, saya berikan teorinya dulu atau langsung contoh prakteknya? Contohnya. Kalau langsung contoh tak bukakan, langsung contohnya aja. Ini saya bawakan contoh modul ajar berdiferensiasi yang kemarin diikut lombakan tahun 2023 menjadi modul ajar terbaik. Jadi yang bikin bukan saya, tapi banyak pertanyaan ke saya begitu ya. Itu menjadi modul ajar terbaik Bapak Ibu. Bagaimana? Apa saya harus berikan teorinya dulu atau langsung teorinya dulu ya? Ya sudah, kalau teorinya dulu ya sudah ya. Jadi nanti baru contohnya gitu ya. Baik. Tapi ya, benar-benar waktunya cukup ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau teori ya sudah, kita berarti ini saya mengambil dari BBGP ya. Jadi Balai Besar Guru Penggerak. Nah sekarang kan muncul guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Ini semuanya pada ikut guru penggerak nggak? PGP? Ya. Enggak ya, ada yang ikut, ada yang enggak ya. Guru bergerak. Ya. Saya juga sebenarnya hati kecil saya mengatakan, hati kecil loh Pak, saya mengatakan nggak cocok dengan program guru penggerak. Nggak cocok. Tapi ya itu program pemerintah ya harus kita laksanakan ya kita laksanakan. Tapi dari hati kecil saya ini pendidikan mau dibawa kemana atau kayak gini nih? Kayaknya kok kurang sesuai gitu loh ya. Kayaknya gitu loh, apalagi daring terus gitu loh ya. Kemudian
ketemu tatap mukanya pada saat lokakarya ya, lokakarya, terus terakhir panen karya gitu ya. Saya juga waktu pertama kali itu panen karya apa gitu loh ya, oh ternyata pameran gitu loh ya. Iya, ternyata isinya pameran kayak gitu. Nah jadi, dan sekarang kan guru itu kan terpecah menjadi dua macam, Pak. Guru penggerak dan guru biasa. Padahal selama pendidikan selama ini belum pernah bahwa guru itu terpecah menjadi dua, guru penggerak dan guru biasa. Dari dulu itu ya guru biasa semua. Cuman ada yang memiliki prestasi, ada yang tidak, hanya itu aja. Tapi semuanya guru biasa. Sekarang kan enggak. Nah itu loh. Ini yang saya agak khawatir juga gitu loh. Nah, itu makanya kok 1 tahun lagi nanti kurikulumnya disempurnakan. Gimana Pak? Oh iya, ya langsung bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas. Kalau dia hanya kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran. Tapi walaupun dia itu masuk di kepemimpinan pembelajaran, belum tentu dia pembelajarannya baik. Kan aneh itu Pak. Harusnya kan kalau kepemimpinan pembelajaran, dia pembelajarannya baik. Atau bahkan ini ada yang jadi PP atau fasilitator. Asalnya jadi fasilitator. Pasti depan tak? Enggak ya? Oh Mazula ya? Jadi fasilitator ya? Nah itu, coba Pak, dianalisa Pak, direnungkan di situ Pak. Ini ya, gimana? Tingkat keberhasilannya seperti apa itu ya? Saya tuh sampai kadang-kadang itu sampai sekarang Pak, walaupun saya ikut menggerakkan, tapi sampai sekarang tuh saya kadang-kadang begini tuh. Coba, saya ingin bertanya, hampir di mana-mana sama. Murid kita kan ada namanya P5 ya. Jadi profil profil pelajar Pancasila, pokoknya itulah P5 ya. Nah, P5. Nah, Bapak Ibu, kalau pada saat anak-anak itu perayaan P5, pertanyaan saya, itu apakah benar-benar dalam rangka membangun atau menunjukkan karakter anak-anak sesuai Pancasila itu tadi, atau cenderung hura-hura? Coba Bapak Ibu renungkan selama ini yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu, kira-kira lebih cenderung ke arah hura-hura atau cenderung ke arah P5? Maksud saya begini Bapak Ibu, misalnya kita perayaan P5 itu dengan mengambil salah satu tema, kan ada 7 tema ya, ada 6 dimensi P5 dan ada 7 tema. Katakanlah ada tema 1 misalnya, saya ambil contoh sembarang ya, tema bangun jiwa raga misalnya. Harusnya dari kita melaksanakan P5 salah satu tema bangun jiwa raga, itu harusnya bisa ditarik benang merahnya, mana beriman bertakwa kepada Allah SWT, mana bernalar kritisnya, mana kreativitasnya, mana gotong royongnya, mana mandirinya. Harusnya kan bisa ditarik, mana kebinekaannya, harusnya bisa ditarik dari situ semua. Tapi pertanyaan saya, gimana Bapak Ibu bisa mengambil benang merahnya enggak dari situ? Harusnya bisa di situ. Ternyata enggak dalam pelaksanaannya. Termasuk di sekolah saya sendiri. Itu kadang-kadang juga seperti ini, bahkan dibiayai boleh resmi, boleh dibiayai dari dana bos, diberi dana dari bos banyak boleh gitu loh ya. Tapi kira-kira untuk diambil sedikit untuk honor Bapak Ibu guru jadi masalah. Betul Pak? Iya, karena memang guru nggak boleh diberi honor. Iya kan? Nggak boleh. Pak Sapri nggak tahu mungkin itu. Tapi bendahara pasti tahu. Dan guru ekonomi banyak yang jadi bendahara. Karena apa? Di situ ada ilmu akuntansinya, ada debit kreditnya, ada BKU-nya, ada buku pembantunya, ada buku pembantu pajak, ada ini gua ada bengek gitu loh ya, bahasa Jawanya banyak banget gitu loh ya. Nah itu kalau, tapi ya guru matematika juga ada yang bisa, guru kimia juga ada yang bisa. Nah itu ya, karena aplikasinya sudah ada seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, kembali ya. Menyusun modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dalam hal ini modul ajar berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Ini saya mengambil dari Balai Besar Guru Penggerak. Ya. Ini nggak usah aja. Ya. Oke. Biasanya
dalam kurikulum Merdeka ini pertama kali yang harus kepada anak-anak apa Bu? Namanya? Kalau dulu namanya persepsi, sekarang apa? Kalau dulu namanya persepsi, sekarang namanya apa? Pertanyaan pemantik. Nah, itu istilahnya kan diganti-ganti Bapak Ibu. Iya, harus beda dikit ya. Ini aja kan juga berbeda kan, menyusun modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Istilahnya begitu. Saya bertanya waktu itu ya, sama nggak sih dengan student center? Sama. Kenapa harus diganti gitu loh? Keluar proyek, kalau tidak dijaga. Kalau tadi ganti nggak keluar proyek gitu ya. Nah dia kan sama ini kebutuhan peserta didik kan student center dia. Apa artinya apa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kan student center. Sama kan sebenarnya. Mengapa harus diganti? Nah itu. Makanya Bapak Ibu kapan itu saya agak sedikit memprovokasi teman-teman ya. Itu di pengurus pusat AGI kan saya memang ya saya sampaikan. Kenapa di AGI pusat tidak membentuk kombel? Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Kenapa nggak dibentuk kombel? Saya nggak setuju. Maaf Bapak Ibu ya, maaf. Kombel itu kan harus masuk ke PNM, ya kan? Nah, kita yang sudah punya Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia, artinya apa? Itu sudah kepengurusan pusat. Akhirnya kita harus berada di bawah kombel, agar supaya kita bisa mengeluarkan sertifikat untuk PNM, ya kan? Nah pertanyaannya, apakah kita akhirnya nggak jadi di bawah kombel? Itu satu. Yang kedua, apa nanti kalau itu berkembang terus, apa enggak nantinya akan dijadikan bahwa AGI ini menjadi berafiliasi ke kombel? Ngeri kan? Pak Ispo berpikir sampai jauh kayak gitu. Iya, makanya nggak usah, saya nggak setuju. Tapi kalau MGMP, kabupaten, kota masuk kombel, monggo lah gitu loh ya. Tapi kalau Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia Pusat nggak usah. Makanya sampai sekarang nggak ada itu. Masuk di kombel, AGI Pusat loh ya maksud saya. Tapi di AGI Provinsi mungkin ada. Ya, tapi di AGI Pusat nggak ada yang masuk di situ. Artinya dibuat kombel gitu loh. Jadi atas prakarsa atau atas namanya AGI Pusat nggak ada Pak. Saya waktu itu nggak setuju gitu. Khawatir gitu loh Pak. Seolah-olah nanti kalau kita harus akhirnya berafiliasi. Nah, tapi alhamdulillah kan diprotes oleh PGRI ya. Dan sekarang kita tidak wajib di PMM itu. Maka terus diklat-diklat online yang dulu merebak banget, sekarang mulai hilang sedikit-sedikit, betul? Ya tuh Bapak Ibu. Dulu kan merebak banget ya di awal-awal tuh ya. Sampai banyak banget, tiap hari mesti ada yang nge-share. Tiap hari mesti ada yang nge-share. Ini apa ini dulu ya? Saya sekalipun belum pernah ikut Bapak Ibu. Ya, sekalipun saya belum pernah ikut. Suatu saat saya malah diberi Bang. Saya beri sertifikat dari PMM ya dulu, kok bisa gitu loh ya. Saya nggak ikut loh ya, nggak apa-apa saya beri gitu ya. Malah diberi ya oke. Ini pertanyaan pemantik ya. Apakah Bapak Ibu memahami pentingnya dokumen perancangan pembelajaran? Ya mesti penting ya. Pasti jawabannya penting. Apakah perangkat pembelajaran yang selama ini disusun sudah digunakan secara optimal sebagai penuntun arah kegiatan pembelajaran? Jawabannya mesti belum. Ya. Ini pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Tantangan apa yang sering muncul dalam menyiapkan menulis dokumen perancangan pembelajaran yang efektif, menarik, berpusat pada siswa atau peserta didik? Tantangannya apa Bapak Ibu? Tantangannya malas ya. Ya, malas ya. Buka laptop, tapi yang dibuka bukan ya. Tapi guru-guru saya Bapak Ibu, saya lihat setiap hari itu ada jam kosong itu setiap hari mesti buka laptop. Wah, saya langsung mengatakan, Bu, setiap hari saya lihat Bapak Ibu ini selalu buka laptop pada saat saya ke ruang guru. Oh, berarti Bu, Ibu berarti karyanya banyak ya? Ketawa aja ya. Berarti karyanya banyak. Setiap hari loh saya lihat Ibu ini mesti buka laptop, saya bilang gitu ya. Wah, berarti karyanya banyak sekali. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak karya Bu yang dibuat? Enggak ada Pak. Yang dibuka apa? Saya gitu loh ya. Oh anu ya, WA web ya itu dibuka ya. Oh WA web ya. Jangan begitu. Nah ini Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu ya, ini kan ada penulisan ya, penulisan karya tulis ilmiah. Ayo Bapak Ibu semangat bikin karya ya.
Itu bikin karya. PAIS punya, best practice punya, PAIS punya, PTK punya, tapi kan sekarang udah nggak laku, ya, udah nggak laku sekarang. Ya. Bahkan best practice saya nomor 1 di saat lomba tingkat nasional, gitu. Ya, Bapak Ibu ya, silakan ya Bapak Ibu ya, membuat. Kemudian, usaha apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya. Ini pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Ini kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Mengapa modul ajar sederhana harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif dan seterusnya ya? Ini belum masuk ke materi lah. Ya, oke, mulai dari sini. Merencanakan pembelajaran dan asesmen. Ya, asesmen, penilaian ya Bapak Ibu ya. Rencana pembelajaran waduh yang belakang mungkin nggak kelihatan ya, karena kayaknya kecil-kecil ya. Ya, kayaknya kecil-kecil. Mungkin yang belakang nggak kelihatan gitu ya. Nah ini saya mengambil dari Balai Besar Guru Penggerak, biasanya tinggal tayangkan gitu. Ada yang saya potong, ada yang saya kurang pas, saya paskan gitu loh ya. Gitu. Saya sederhanakan gitu ya. Rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Maka modul ajarnya nanti Bapak Ibu benar-benar menuntun guru bagaimana melakukan pembelajaran. Benar-benar menuntun ya. Nanti kita berikan contoh, menuntun betul ya. Jadi sekian menit pertama ngapain, sekian menit kedua ngapain, nah itu loh ya. Dalam pada saat proses pembelajaran itu melakukan apa saja, murid harus diminta melakukan apa saja. Nah itu dalam modul ajar Bapak Ibu ya. Itu harus masuk nanti ke sana. Kemudian Bapak Ibu menggunakan model apa ya. Nah itu ya. Bapak Ibu yang sering gunakan model apa? Ceramah ya? Iya. Ya, ceramah bervariasi ya. Tapi variasinya dikit gitu ya, Pak ya. Itu banyak ceramahnya. Kayaknya kok bener deh. Betul nggak Bapak Ibu? Gimana? Oh, mau jawab iya kok malu, jawab enggak padahal iya. Ya paling aman diem ya. Iya. Oke. Ya, melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, berarti Bapak Ibu harus bisa membuat tujuan pembelajaran. Kalau dulu di kurikulum 13 kita mengenal HOTS Bapak Ibu. Sekarang kan kita tidak mengenal HOTS lagi ya. Tetapi tetap kita dituntut tujuan pembelajaran itu jangan hanya sampai pada C1 dan C2 atau maksimal hanya sampai C3. Setidaknya sampai C4, setidaknya loh, setidaknya. Minimal sampai C4. Bapak Ibu masih ingat taksonomi block-on? Yang dikembangkan oleh Anderson itu ya. Ya. Ada 6C ya itu ya. C1 apa itu? Ya C1 itu hanya ya pengertian ya, jadi hanya mengerti ya. C2 memahami ya. Kemudian C3 mengaplikasikan ya dah. Kemudian C4 analisis ya toh. C5 apa? Evaluasi. C6 kreasi ya toh. Itu taksonomi yang dikembangkan oleh Anderson. Ya, oleh Anderson. Semula itu Anderson itu muridnya Bloom ya. Taksonomi Block-on ya. Taksonomi Bloom ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu tetap dituntut walaupun tidak ada apa ya, tidak ada. Kalau dulu kan di kurikulum 13 kan kita didengung-dengungkan HOTS kan begitu ya. Nah ini walaupun tidak didengung-dengungkan HOTS, tapi kita tetap dituntut minimal atau setidaknya setiap capaian pembelajaran itu tujuan pembelajarannya atau uraian tujuan pembelajarannya sampai pada minimal C4. Itu Bapak Ibu. Analisis. Kenapa analisis? Karena kita menuntut anak agar supaya bisa melaksanakan critical thinking dan kreativitas. Kita tuntutannya sampai ke sana. Ya. Kok kayaknya kok sulit kok Pak? Enggak lah, enggak sulit. Terus, setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dapat berupa RPP atau yang dikenal sebagai RPP ya, RPP, kemudian dalam bentuk modul ajar. Jadi RPP tersendiri itu sekarang sudah tidak
Ada. RPP berdiri sendiri sekarang sudah tidak ada. Tapi RPP sudah include di dalam modul ajar. Di dalam modul ajar ada RPP. Itu loh Bapak Ibu. Maka kalau saya ditanyakan, Pak, ada RPP kelas 10 kurmer, ya saya jawab nggak ada. Kok nggak ada toh Pak? Kan kita disuruh buat. Yang sekarang itu namanya bukan RPP, tapi modul ajar, di dalamnya ada RPP. Oh ya benar itu Pak. Nah, itu satu ini itu aja. Rancu ya, masih rancu ya ini ya. Masih rancu ya. Tapi memang ya saya mengatakan rancu betul gitu ya. Padahal sebenarnya yang waktu saya pernah ke Australia itu, di sana itu juga membuat lesson plan. Lesson plan itu apa? RPP. Sama sebenarnya. Tapi RPP-nya sederhana. Lah kalau di Indonesia RPP-nya gimana? Sederhana ya? Sederhana. Lampirannya yang banyak gitu ya. Berarti nggak sederhana lagi. Karena lampirannya jadi banyak. Gitu loh ya. Tapi bener kalau di Aussie, di Australia, saya pernah kesana, RPP itu ya 2 lembar, bener-bener hanya 2 lembar. Nah kita kan enggak, 2 lembar terus lampirannya banyak. Sampai pada assessment. Ya kan, lampirannya itu loh, lampirannya itu sampai pada assessmentnya ada, tapi lampirannya itu soalnya harus ada. Kisi-kisinya juga harus ada. Nah akhirnya jadi nggak simple lagi kan gitu. Nah ini, padahal namanya assessment mesti harus ada kisi-kisi. Bapak Ibu suka membuat soal juga toh? Atau mesti dituntut membuat soal kan setiap semester? Iya kan? Bapak Ibu kalau membuat soal bikin kisi-kisi nggak? Soalnya dulu atau kisi-kisinya dulu? Saya kalau nggak yakin kalau kisi-kisinya dulu kok saya nggak yakin gitu. Iya. Kalau kisi-kisinya dulu kok saya nggak yakin, mesti soalnya dulu gitu. Baru dibuat kisi-kisi. Nah kalau soalnya dulu baru dibuat kisi-kisi, mesti kisi-kisinya beradu. Karena nggak ngerti arahnya. Padahal soal itu dibuat berdasarkan kisi-kisi, bukan soal menjadi dasar membuat kisi-kisi gitu loh. Nah, ini ya, sukanya kebalik kok Bapak Ibu. Ya. Ya. Kok Pak Is ya tahu lah, saya juga pernah ngalami. Ya, dulu ya. Tapi saya tetap seringnya bikin kisi-kisi dulu, seringnya loh. Ya pernah sih mendadak itu harus bikin soal, ya soalnya dulu, kisi-kisinya belakangan. Tapi itu jarang. Biasanya saya bikin kisi-kisi dulu. Karena kalau kisi-kisi dulu itu kita akan ngerti soal itu mau ke arah apa. Kalau soalnya misalnya berbunyi peserta didik dapat menjelaskan kebutuhan, maka soal yang muncul kebutuhan adalah begitu. Tapi beda kalau soal itu munculnya disajikan data kenaikan inflasi dari tahun sekian sampai tahun sekian. Peserta didik dapat menganalisis dampak inflasi. Nah itu mesti soalnya tinggi. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Nah berarti soal kan dibuat harus berdasarkan isi-isi. Bapak Ibu sukanya kebalik sih. Nah susah Pak bikin kisi-kisi. Bukan susah, yang susah itu Bapak Ibu, ya. Jadi bukan bikin kisi-kisi itu gampang. Yang susah itu karena Bapak Ibu nggak mau itu loh. Nah, ini maunya pada saat mau ada akreditasi, ya. Kemudian mau ada apa? Selain akreditasi apa? Apa Pak? Selain akreditasi apa? Apa? Selain bukan supervisi, PPP apa? Bukan. Penilaian kinerja kepala sekolah ini PPKS ya, PPKS ya, PKS atau penilaian kinerja kepala sekolah. Ada nggak setiap tahun? Ada kan? Nah itu loh. Kecuali kalau pas ada itu gua kasih coba aja satu gitu ya. Bapak Ibu gitu ya sukanya ya. Sama Bu guru-guru saya juga gitu. Kayaknya sudah merebak ya. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP, ya kan? Karena komponen dalam modul ajar meliputi komponen dalam RPP. Nah, gitu Bapak Ibu. Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media, asesmen yang dibutuhkan 1 unit, topik,
berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Tapi di dalamnya tetap diberikan materi. Ya. Jadi kalau modul ajar kok tidak ada materinya, itu ya nggak bisa dipakai untuk pembelajaran. Maka di modul ajar harus ada materinya, walaupun materinya simple, walaupun materinya singkat. Itu Bapak Ibu. Nah, ini masih teori ya. Baik, kemudian merencanakan ini masih sama ya dengan yang tadi ya. Modul ajar disusun masih sama lah. Gitu. Ya. Nah, sekarang komponen. Komponen RPP dan modul ajar ya. Kalau di RPP komponennya hanya beberapa itu, tapi kalau di dalam modul ajar lebih lengkap. Ya, modul ajar lebih lengkap daripada RPP. Ya. Karena kalau RPP tujuan pembelajaran dalam kurung salah satu tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran biasanya untuk satu atau lebih pertemuan. Asesmen pembelajaran, rencana asesmen untuk di awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan di modul ajar tujuan pembelajaran sama, langkah-langkah kegiatan pembelajaran sama, rencana asesmen sama, ya. Rencana asesmen di awal, nah ini ya di awal beserta instrumennya dan cara penilaiannya. Jadi ada cara penilaiannya. Nanti kita berikan contoh yang lengkap, Bapak. Ya. Rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk ngecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Jadi Bapak Ibu itu kalau membuat asesmen atau soal itu dilengkapi dengan kunci jawabannya enggak? Misalnya soal akhir semester dilengkapi ya Bu ya? Dilengkapi pedoman penskorannya enggak? Ada. Harus ada itu Bapak Ibu. Kalau enggak ada itu enggak komplit itu namanya, tidak lengkap ya. Jadi harus dilengkapi itu. Ya. Tapi karena tergesa-gesa kadang yang penting soalnya dulu. Betul ya gitu ya. Yang penting soalnya dulu dikirim, soalnya dulu udah jadi filenya dikopikan. Kalau itu secara online ya, asesmennya secara online ya, yang penting soalnya diupload dulu, entah itu di LMS atau apa ya, nah, atau e-learning ya, atau Moodle ya, nah itu loh ya, itu diupload di sana. Yang penting bisa diupload dulu. Nah, akhirnya lupa, kuncinya nggak ada. Nah, itu guru saya. Nah, guru sini enggak, gitu loh ya, enggak berbeda. Ya. Media pembelajaran yang digunakan termasuk misalnya bahan bacaan yang digunakan, lembar kegiatan, video atau tautan situs web yang perlu dipelajari peserta didik harus muncul dalam modul itu. Nah, itu ya, harus muncul di situ. Bahkan yang lebih rinci lagi, ada yang siswa yang suka kinestetik, linknya sendiri. Ada siswa yang suka visual, linknya sendiri. Ada siswa yang suka auditory, linknya sendiri. Ada yang sampai sedetail itu Bapak Ibu di modul ajar. Ya. Berarti memang kita harus membuka membuka internet. Iya memang iya. Kita buka duluan. Jadi sebelum membuat modul itu apa sih misalnya pendapatan nasional misalnya ya. Pendapatan nasional kira-kira apa ya materi-materi di web yang berkaitan dengan pendapatan nasional ya. Nah itu kita harus buka duluan itu Bapak Ibu. Jadi misalnya ya PDB negara-negara maju misalnya itu loh ya. Kemudian PDB negara-negara berkembang. Kemudian perbandingan PDB misalnya. Kemudian di situ di pendapatan nasional itu kan mesti ada perhitungan yang namanya koefisien Gini. Ya cari data Gini rasio Indonesia dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itu harus dicari-cari dulu Bapak Ibu. Ya. Kemudian link yang berkaitan dengan metode perhitungan pendapatan nasional. Negara-negara menggunakan metode perhitungan pendapatan nasional apa. Nah itu link-link itu dicari dulu. Nah baru nanti modul dimasukkan ke situ gitu ya. Jadi enak. Gitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jadi benar-benar buka laptop itu memang dalam rangka untuk hal-hal seperti itu. Nah, kalau buka laptop tadi untuk WA web ya berarti hanya chattingan gitu. Nah ini kan Bapak Ibu ya. Oke. Kira-kira bisa ya Bapak Ibu ada gambaran ya untuk termasuk saya membuat buku itu juga kita ada link-link juga Bapak Ibu ya. Ini contoh buku ya. Ini bukunya udah terbit ini. Ya.
Nah ini buku Kurmer namanya ini. Buku Kurmer. Nah ini Bapak Ibu. Contohnya ini pertumbuhan pembangunan ekonomi. Jadi di buku itu juga harus lengkap. Ini buku paket, bukan modul. Bukan modul. Ya. Ini buku paket ya. Laptop saya laptop tua ya. Jadi bukanya agak lama. Karena laptopnya udah lama. Nah ini contohnya ya. Ini bab 1 pertumbuhan pembangunan ekonomi ya. Nah di sini ada tentang konsepnya ya. Ya, kemudian ada pertanyaan pemantiknya, ada kata kuncinya, ada persepsinya, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, baru kemudian teorinya pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kan ada data-data seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, data-data seperti ini ya. Nah, baru kemudian aktivitas siswa, ini ada aktivitasnya. Ya. Nah, terus aktivitas yang kedua. Ini dalam rangka aktivitas kedua ini dalam rangka untuk critical thinking Bapak Ibu. Untuk menaikkan critical thinking. Nah makanya di situ perhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berikut ini. Nah ini pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya. Nah kemudian berdasarkan data tersebut analisislah berikut ini. Mengapa triwulan 1 2021 pertumbuhan ekonominya mengalami negatif atau tidak tumbuh? Ini kan mengapa ya? Pertanyaan mengapa itu mesti anak menganalisis, mesti berpikir. Gitu loh. Tapi kalau misalnya jelaskan pertumbuhan ekonomi, nah itu namanya nggak berpikir, tinggal jiplak aja. Nah gitu loh. Ya gitu ya. Nah pada periode yang mana pertumbuhan ekonomi menunjukkan paling tinggi? Anak mau tidak mau harus membaca grafik. Ya kan Bapak Ibu? Nah, pada triwulan kedua dibanding triwulan kedua tahun lalu, bagaimana nilai pertumbuhan ekonominya? Bagaimana? Berarti anak memberi penjelasan berdasarkan analisis, kan begitu? Gitu ya cara-cara membuat apa ya soal yang nantinya apa itu menuntut anak-anak itu mau berpikir. Kalau apa-apa, jangankan kok seperti itu toh Pak. Lawang anak itu ulangan harian suruh jelaskan pengertian pendapatan nasional, nggak bisa jawab Pak. Apalagi kayak gitu. Nah oke. Kalau Bapak Ibu berpikir seperti itu nggak salah, tapi pertanyaan saya, berapa banyak siswa yang seperti itu? Terus pertanyaan saya yang kedua, berapa banyak anak-anak yang mau diajak berpikir? Nah kita layani semuanya anak-anak itu. Artinya kalau kita hanya mengacu pada anak-anak yang malas itu tadi, maka anak-anak yang mau berpikir lari, nggak mau ini kayak gini. Nah maka tetap kita ada soal yang sifatnya gampang, ada soal yang sifatnya berpikir, ada yang sifatnya analisis, ya harus seperti itu. Nah nanti kan akan ada kategori-kategori, oh ini anak bisa menjawab dengan lancar, oh ini anak tidak, dan seterusnya kan nanti kan ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kan di situ Bapak Ibu. Ya, larinya kan sampai ke sana. Oke. Nah kemudian ada lagi pertanyaan yang keempat, pada triwulan 3 dibanding bagaimana nilai pertumbuhan ekonominya. Nah ini kan mau tidak mau anak berpikir gitu Bapak Ibu. Nah lanjut ke teori pertumbuhan ekonomi. Nah ini ya. Nah jadi kayak gitu ya. Ini masih teori ya. Ini aktivitas siswa. Ini aktivitasnya. Bacalah dan diskusikan bersama kelompok kalian. Perekonomian negara maju. Nah bla 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 ini. Sumbernya ada. Sumber nota keuangan RAPBN tahun 2018. Misalnya begitu ya. Jadi sumbernya dituliskan. Dari artikel tersebut coba diskusikan bersama kelompokmu. Oh gitu ya. Berarti di modul ajarnya siswa dibentuk kelompok. Logikanya begitu. Ada berapa kelompok? Nah mau nggak Bapak Ibu? 36 siswa. Satu kelas berapa sih? 30-an sekian ya. Ya pokoknya 30 sampai 36 ya. Bisa dibuat 5 kelompok atau 6 kelompok, itu terserah Bapak Ibu. Nah, kemudian disajikan gitu loh ya. Jadi gitu, permasalahan apa yang dibahas dalam artikel ini? Apa saja pentingnya mengetahui, mempelajari, dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tulisan apa ini? Buatlah laporan hasil diskusi dan presentasikan di depan kelas. Kalau ini udah jelas Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini beda lagi. Ya, beda lagi. Nah, tunjukkan yang berbeda ya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa ngerti
bagaimana membandingkan. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Bukalah link berikut ini. Nah, tentang fintech, financial teknologi. Nah, itu linknya. Diskusikan hal berikut ini. Bagaimana perkembangan fintech, perusahaan-perusahaan seperti apa yang terlibat dalam fintech, apakah fintech sudah efektif di Indonesia, itu didiskusikan. Nah, kalau didiskusikan kemudian anak diminta membuat laporan hasil diskusi, tolong Bapak Ibu, tolong ya, Bapak Ibu berikan sistematika laporan. Kalau anak-anak tidak dibuatkan sistematika laporan, bingung dia harus membuat laporan bagaimana. Ya, simpel aja Bapak Ibu, misalnya ada pendahuluan, ya toh, kemudian ulasan apa, kemudian jadi buat simpel aja. Yang sekiranya anak-anak tingkat SMA itu bisa, jangan samakan dengan tingkat mahasiswa gitu loh ya. Itu jadi yang setingkat dengan anak-anak SMA. Suatu saat kalau anak-anak itu diberi tugas membuat laporan penelitian sederhana, misalnya ya, sederhana, misalnya begini. Kembali ke pendapatan nasional misalnya. Coba anak-anak, saya berikan tugas kelompok, ya, silakan untuk didata di kampung Anda masing-masing dalam satu RT, nggak usah banyak, satu RT saja, satu RT. Apa yang diteliti di situ? Pekerjaannya apa? Penghasilannya dari mana? Dah 2 poin itu aja, atau mungkin 3 poin, monggo. Nah, setelah itu kan anak-anak kan ngerti, oh ini sumbernya dari gaji, oh ini sumbernya ternyata dia mendapatkan penghasilan dari membuka usaha kecil, namanya apa itu, kerajinan misalnya. Oh ini membuka warung, oh ini memproduksi ini, oh ini kan gitu ya. Nah, nanti lama-lama kan anak-anak itu akan tahu dia, oh penghasilan dia dari ini, dia punya usaha ini, punya usaha ini, punya usaha ini. Nah, akhirnya pada saat kita berikan ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional, anak-anak bisa mengklasifikasikan. Ini pakai metode apa? Oh, yang mendapatkan gaji berarti pakai metode pendapatan. Diklasifikasikan gitu loh ya. Anak yang mengklasifikasikan. Nah, tapi kita memberikan sistematika. Sistematikanya apa? Misalnya ada pendahuluan. Kemudian apa? Pengklasifikasian metode pendapatan nasional berdasarkan hasil temuan yang ada di kampung Anda, kalian. Misalnya gitu loh ya. Nah, terus terakhir kesimpulan. Nah, itu tolong diberikan sistematika itu. Kalau enggak, anak mesti bingung Bapak Ibu. Nah, gitu sih. Lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah kan meninggalkan pelajaran karena ada kepentingan? Biasanya anak-anak diberi tugas apa? Suruh kerjakan LKS misalnya gitu ya. Wah, itu udah kuno Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong siapkan ya. Bapak Ibu tolong siapkan. Jadi Bapak Ibu tuh tiap bab itu sudah punya sebuah rancangan untuk tugas. Tiap bab ya, tiap bab Bapak Ibu. Tiap bab, misalnya bab pertama, ini tugasnya apa? Seandainya nanti saya tidak bisa mengajar ya. Siapkan di situ. Anak buka link ini. Usahakan Bapak Ibu tugas anak-anak yang diberikan jangan mengerjakan soal apa yang ada di buku atau di LKS atau mengerjakan soal-soal ABCDE saja, jangan Bapak Ibu. Itu nggak membangun kreativitas. Apa itu? Dari awal sudah dibentuk kelompok misalnya, sudah dibentuk kelompok ya. Nah, berikan di situ, buka link ini, diskusikan, buka link ini, diskusikan ini, buat laporan seperti ini, dikumpulkan di meja. Nah, itu loh. Jadi anak mau tidak mau membuka link itu. Nah, itu ya. Tapi kalau hanya suruh mengerjakan Bu, sekarang pakai artificial intelligence, selesai semua Bu. Soal ini diklik jawabannya apa, ketemu Bu. AI itu pinter itu. Kita nggak mau seperti itu terjadi gitu. AI pun juga ngerti Bu. Link ini dibuat sebuah makalah, bisa loh Bu. Artificial intelligence itu, ya katakan di situ. Jangan menggunakan fasilitas artificial intelligence gitu loh ya, AI gitu ya, atau pakai ChatGPT atau yang lain gitu ya.
Gitu Bapak Ibu, sehingga benar-benar membangun kreativitas anak-anak. Itu nih Bapak Ibu ya, bisa nggak Bapak Ibu? Diklasifikasikan, diidentifikasi, oh kalau bab ini nanti seandainya saya meninggalkan sekolah itu tugasnya ini. Usahakan tugasnya dalam bentuk diskusi, membuat laporan, membuat hasil diskusi atau makalah. Walaupun singkat, walaupun hanya 2 halaman, gitu loh. Tapi sudah membangkitkan atau sudah apa? Anak-anak itu biar mau berpikir kritis, gitu. Ya, guru-guru saya pun juga saya tuntut seperti itu. Bapak Ibu saya tetap nggak mau kalau izin meninggalkan sekolah, meninggalkan pelajaran, anaknya hanya diberi tugas mengerjakan LKS atau mengerjakan soal yang ada di buku itu doang atau dikumpulkan. Saya nggak mau seperti itu. Ya, gitu. Dan saya cek Bapak Ibu. Iya. Dan saya cek. Nah itu, kayak gitu sehingga kita menginginkan anak-anak itu mau berpikir gitu ya. Gitu ya, Bapak Ibu yang ngantuk bisa tidur ya. boleh ya. Nah ini kembali ke materi ya Bapak Ibu. Nah tadi sampai ini ya. Belum ada jam 12 ya. Jam saya masih jam 11 Bapak Ibu. Jam saya masih jam 11 kurang 20 ya. Jam saya waktu Indonesia Barat ya. Nah komponen modul ajar versi lengkap, ada informasi umum, komponen inti, lampiran. Ini yang lengkap Bapak Ibu. Nah usahakan kalau membuat ya model lengkap gini, informasi umum ada identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang dimunculkan, sarana prasarananya, target peserta didiknya apa, model pembelajaran yang digunakan apa, apakah PBL atau KPJBL atau inquiry learning atau discovery learning ya. Monggo Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu model pembelajarannya itu usahakan ada yang 4 inilah, satu di antara 4 ini diusahakan. Ya diusahakan. Jadi ada problem based learning, ada project based learning, ada discovery learning atau inquiry learning Bapak Ibu. Diusahakan. Pak, selain 4 itu boleh ya boleh aja. STAD ya boleh, TGT ya boleh. Ya kemudian apalagi itu ya jigsaw juga boleh ya. Tapi sudah membosankan yang model-model itu ya model yang tidak pernah bosan itu model ceramah. Tidak pernah bosan gitu ya. Ya. Kemudian tuh komponen inti, ada tujuan pembelajaran, ada asesmen, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, ada refleksi. Kemudian lampirannya ada lembar kerja peserta didik, ada pengayaan, ada bahan bacaan, glosary, dan daftar pustaka. Itu. Baik Bapak Ibu, teorinya seperti itu. Nah sekarang saya berikan contoh, sebenarnya kan masih banyak slide tapi nggak usah aja nggak apa-apa. Langsung ke prakteknya aja. Ya. Ini mudah-mudahan sudah ada. Saya ingin ini Bapak Ibu. Ini contoh modul ajar. Nanti boleh di-share nih Pak Sabini, boleh di-share ya. Contoh modul ajar berdiferensiasi dengan teknik KSE, Mapel IPS Ekonomi kelas 10 fase E. Tujuan pembelajarannya menganalisis fungsi dan elastisitas permintaan atau penawaran. Bapak Ibu, kalau berdasarkan CP yang tadi kita bahas, materi ini nggak ada ya? Duh, tapi kalau ini contohnya ada Pak, karena ini menggunakan capaian pembelajaran sebelumnya. Nah itu loh, yang SK BESKAP ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 033 ya. Gitu ya. Itu tahun 2022 tertanggal Juni 2022. Lah di situ ada ya, di capaian pembelajarannya. Nah, itu makanya kita nggak tahu yang dipakai CP-nya itu yang mana untuk kurikulum nasional yang akan diberlakukan mulai tahun pelajaran 2024-2025 yang akan datang ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, ini hanya cover ya, ini hanya cover. Nah, penulisnya ini Bapak Ibu. Banjargiri Anggraini, guru penggerak angkatan 6, guru inovatif SMA terbaik tingkat nasional. Nah, ini Bapak Ibu. Maka saya mengambil contoh yang terbaik. Lah, Pak Is nggak buat. Lah kan saya, maaf ya, kan kepala sekolah nggak buat ya Pak ya. Kan kepala sekolah nggak buat modul. Nggak buat. Buatnya apa? Perencanaan sekolahan,
perundingan jangka pendek, jangka panjang, RKS gitu ya. Nah, itu kan yang dibuat kan itu, gitu. Kemudian termasuk kurikulum standar apa itu KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Nah, itu merancangnya di situ Bapak Ibu, jadi nggak buat gini lagi ya. Nah, maka saya berikan contoh ini tingkat terbaik ya. Dan dia mendapatkan juara. Ini mendapatkan juara ya. Nah, komunitas MGMP Ekonomi Provinsi Jateng ya. Nah, itu. Oke, modul aja. Judulnya keseimbangan pasar serta permodelannya dalam bentuk tabel, fungsi dan kurva. Ini bukan judul tapi itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya itu. Ya, capaian pembelajarannya. Lu kok 10.5 berarti 10.5 itu dari mana? Dari analisis capaian pembelajaran. Makanya tadi saya sampaikan di awal tadi dari CP dianalisis menjadi ACP. Lah bagaimana bentuk ACP-nya? Yang sederhana boleh nanti saya kopikan. Ya, yang sederhana. Ya, yang sederhana. Nah, kemudian informasi umum. Nah, tadi ya sinkron dengan ini tadi, sinkron dengan ini tadi. Nah, dengan di sini tadi ya. Nah, informasi umum. Itu yang lengkap kan seperti itu ya. Di antaranya apa saja informasi umum? Yaitu informasi umum identitas sekolah. Nah, itu dari mana ini? SMA Negeri 2 Batang. Batang itu kabupaten, Batang itu provinsi Jawa Tengah ya. Kabupatennya Batang. Tahun pelajaran 2023-2024 jenjang SMA fase E kelas 10. Alokasi waktu 5 pertemuan. Berarti nanti di RPP-nya ada 5 pertemuan. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau di situ mencantumkan 2 pertemuan, berarti di RPP-nya juga 2. Nah, maka dari itu, Pak, agar kita mengetahui CP itu berapa kali pertemuan, di mana Pak? Analisis tadi. Ya, dianalisis tadi. Jadi dianalisis capaian pembelajaran, nanti akan tahu berapa jam pembelajaran yang dibutuhkan pada capaian pembelajaran X. Nah, begitu. Ya, dianalisis. Maka penting ya Bapak Ibu buat analisis ya. Kemudian kompetensi awal. Nah, kompetensi awal yang diinginkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu akan selalu dihadapkan pada persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang membuat keputusan tentang cara terbaik untuk melaksanakan suatu kegiatan ekonomi. Di satu pihak, pada kegiatan ekonomi meliputi usaha individu untuk melaksanakan permintaan barang jasa yang mereka butuhkan serta menawarkan barang jasa yang diproduksi. Nah, profil pelajar Pancasila yang dimunculkan di dalam modul ajar ini apabila dilakukan pembelajaran ada 3 ini ya, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang dimunculkan. Bergotong royong berarti di situ nanti saya yakin mesti ada kelompok, ya, diskusi berarti. Nah, kalau diskusi berarti mesti ada bernalar kritis. Dia mengemukakan pendapat berarti ada kreativitas. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, di RPP-nya nanti akan menjurus pada hal seperti itu. Kalau nggak seperti itu berarti nggak sinkron antara pernyataan awal dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, itu. Sarana prasarananya. Kalau prasarananya ya prasarananya nggak perlu ditulis lah. Prasarana itu kan gedung, itu kan prasarana ya. Bapak Ibu bisa bedakan ya, sarana dan prasarana ya. Kalau prasarana itu nggak bisa dipindah. Jadi tanah, gedung itu prasarana. Nah, tapi kalau sarana itu bisa dipindahkan. Ya, bisa. Media beda lagi. Media pembelajaran untuk memperlancar pembelajarannya. Nah, jadi kalau sarana itu ya seperti meja, kursi, papan tulis, penghapus, kemudian LCD ya. Nah, medianya mungkin berupa barang apa atau berupa apa ya? Berupa mungkin peraga, alat peraga apa, itu namanya media. Atau mungkin PowerPoint juga media, ya, PowerPoint. Bapak Ibu kalau bikin PowerPoint, Bapak Ibu harus benar-benar poin-poin yang punya power ya. Kalau dia bikin PowerPoint itu harus poin-poin yang punya power, maka dikatakan PowerPoint. Nah, kalau pengertiannya dijiplak apa adanya, plek gitu, itu namanya bukan PowerPoint.
itu bubur poin gitu. Jadi namanya PowerPoint itu ya isinya bener-bener poin-poin, kemudian dikasih kotak-kotak, dikasih apa itu namanya animasi-animasi apa, diberi panah-panah dan seterusnya. Itu namanya PowerPoint sehingga kita bisa menjelaskan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu itu pengertiannya dijiplak sampai panjang banget ditulis di situ, itu namanya bukan PowerPoint itu. Itu menyalin gitu. Ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Makanya besok kalau Bapak Ibu itu misalnya ikut lomba apa begitu ya, suruh presentasi, maka PowerPoint-nya benar-benar poin-poin yang punya power. Kalau enggak kan nanti dihabisin. Iya dihabisin, benar itu. Ya. Boleh kok misalnya, Pak minta ini boleh. Jadi misalnya PowerPoint di lomba itu seperti apa gitu ya. Nah itu saya ada juga. Dan kebetulan juara satu juga. Ya, juara satu juga itu di PowerPoint-nya itu. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, nah sarana prasarananya di sini lebih banyak menggunakan buku-buku ya. Buku-buku ada naskah video, ada MS Office ya. Ada media pembelajaran berbasis Android ya, ada WA Group, YouTube, internet, gawai ya, dan data ya, gitu. Itu sarana prasarananya. Target siswanya adalah 143 siswa. Berarti dari kelas berapa kelas ini ya? 10.5 sampai 10.8. 10.5, 6, 7, 8, 4 kelasnya. 4 kelas. Jumlah siswa 288, 11 sampai 10.8 ya. Moda pembelajarannya tatap muka, mudah. Jadi kita mudah dengan model beda ya. Jadi mudah cara pembelajarannya tatap muka. Nah, model pembelajarannya di sini menggunakan apa ini Bapak Ibu? Problem based learning. Di mana sintaknya A, B, C, D, E. Sintaknya. Nah, deskripsi pembelajarannya. Deskripsi pembelajaran berbasis masalah adalah membuat penelitian sederhana. Nah, penelitiannya sederhana, bukan penelitian seperti mahasiswa ya. Jadi penelitiannya sederhana, itu. Ya, penelitian sederhana dengan tema analisis fungsi dan elastisitas permintaan penawaran beberapa komoditi barang di kantin sekolah. Loh, itu ya. Nggak usah sampai keluar, di kantin sekolah. Di supermarket, di mall, anak nggak jadi meneliti tuh. Belanja. Ke mall malah meceng ya, ya malah apa namanya belanja ya akhirnya ya. Nah, tidak melakukan analisis, sederhana ya. Organisasi kegiatan, nah, ini lengkap ya Bapak Ibu ya. Persiapan, nah ini persiapan. Penentuan tujuan pembelajaran, mengorganisasi kemitraan murid, guru, pedagang kantin kan perlu dibangun Bapak Ibu. Ya perlu dibangun. Jadi itu organisasi. Jadi Bapak Ibu guru juga ngomong ke kantin, Bu nanti suatu saat ada murid yang kesini mungkin akan bertanya-tanya. Nah itu loh ya. Itu diberitahukan. Kalau enggak tahu-tahu murid datang terus bingung itu kantin loh. Kamu ngapain gitu. Jadi dikomunikasikan. Syukur anak-anak juga diajari untuk bersosial. Nah, anak pada saat nanti melakukan penelitian ya sampaikan, Bu, saya mendapatkan tugas dari guru ini untuk mata pelajaran ini. Dan tugasnya ingin mewawancarai berkaitan dengan. Nah, itu anak-anak itu diajari bersosial untuk apa ya? Istilahnya apa itu? Adab ya. Adab betul ya, adab ya. Jadi apa ya? Sikap yang ditunjukkan pada saat anak-anak mau melakukan penelitian sederhana untuk wawancara, untuk mencari data. Ada berapa barang sih? Oh, diklasifikasikan menjadi 3, ada makanan, ada snack, ada minum, ada. Nah itu loh ya. Jadi seperti itu. Bagaimana penjualan sehari-hari misalnya gitu loh ya. Oh, ada kenaikan-kenaikan berapa? Kira-kira setiap hari itu sekitar barang yang laku ini berapa persen? Nah misalnya gitu loh ya. Ini kan ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak Ibu juga siapkan sehingga anak tidak mengalami kebingungan apa yang dilakukan penelitian. Oh, berat toh Pak jadi guru. Ya memang gitu. Ya, itu namanya mendidik anak-anak dengan benar-benar anak itu paham. Nah, kan kita pengennya anak-anak kan memahami banget ya dalam hal ini. Oke. Nah itu ya, kemudian ada lagi apa yang di penentuan tema penelitian, dan membentuk kelompok, menyampaikan LKPD, naskah video terkait dengan
kerangka umum proposal penelitian, tapi penelitian sederhana ya Bapak Ibu ya, untuk kemandirian belajar, jadwal sajian pembelajaran, kemudian yaitu 4 kali pertemuannya. Oke, skenario pertama. Nah, skenario pertama melaksanakan bla 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 ini ya. Skenario kedua, pertemuan kedua. Ini ada penjelasannya. Pertemuan ketiga, ada penjelasannya. Pertemuan keempat, ada penjelasannya. Pertemuan kelima, ini mestinya kelima ini. Ya. Karena sampai 5 kali tadi, ini mestinya kelima. Salah cetak ya. Ini mestinya kelima. Ya. Tuh. Nah, asesmen yang digunakan apa? Nah, asesmen yang digunakan adalah asesmen student agency di luar jam KBM. Asesmen awal kognitif dan non kognitif. Oh, itu. Ada kognitif, ada non kognitif. Kemudian asesmen sikap, asesmen profil pelajar Pancasila, asesmen produk, asesmen unjuk kerja, yaitu saat melaporkan hasil atau mempresentasikan hasil penelitian. Nah, itu ya. Kemudian asesmen akhir kognitif. Ya, asesmen akhir kognitif berarti ulangan harian. Gitu ya Bapak Ibu, dan refleksi. Nah, itu. Komplit ya Bapak Ibu ya. Kira-kira nanti di modul ini ada nggak ya ini? Kalau nggak ada berarti modul ini bohong. Harus ada ini Bapak Ibu. Kalau ditulis di sini maka di bawahnya nanti harus ada. Kalau nggak ada berarti modul ini bohong. Itu loh Bapak Ibu. 5 kali pertemuan. Kalau nanti di RPP tidak 5 kali pertemuan berarti RPP ini salah. Modul belajar ini salah. Itu harus sinkron ya Bapak Ibu. Antara atas dengan bawahnya, atas dengan bawah harus sinkron. Jadi Bapak Ibu ya. Nah itu. Bapak Ibu dulu pernah copy RPP saya zaman kurikulum 13. Ada yang sudah punya ya? Ada ya Bu ya? Komplit ya Bu ya? Sampai pada lampirannya ya Bu ya? Nah, sampai pada program remedial pengayaannya ya Bu ya? Oh, lengkap banget ya Bu. Dan seluruh bab kelas 10, 11, 12 ya Bu ya? Oh itu. Ada materinya lengkap juga ya Bu ya? Ada soal-soalnya juga ya Bu ya? Ada kunci jawabannya juga ya Bu ya? Ya ada loh Bu. Sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum? Udah diberi ya? Diganti namanya enggak Bu? Oh diganti ya, alhamdulillah. Jangan sampai namanya nggak diganti gitu loh ya. Ntar namanya nggak diganti, wah berapa ini atau nanti ketahuan Pak Kepala Sekolah ya. Ya, ya itu kan ada kata Boyolali ya. Ah, diganti itu, jangan nggak diganti tuh. Ya. Oh masih dipakai juga ya, artinya untuk dikumpulkan masih dipakai juga. Oh berarti masih bermanfaat ya dia. Nah, Om Ais dulu sampai sempat membuat selengkap itu. Itu bahkan sampai PowerPoint-nya loh Bapak Ibu. Cuman PowerPoint-nya nggak saya berikan ya. Itu lengkap Bapak Ibu. Kok sampai selengkap itu loh Pak? Nah, itu simple Pak. Ceritanya begini. Kenapa sampai saya membuat selengkap itu? Waktu saya mau maju lomba nasional finalis, saya nggak tahu nanti dapat materi apa. Karena saya nggak tahu, semua saya buat lengkap, semua saya buat. Tak kerjakan dalam waktu 1 minggu. Semua lengkap, kerjakan semua. Lengkap betul, sistematis, urut banget gitu ya. Dan bahkan itu dari C1 sampai C4, C5 begitu loh ya. Saya urutkan begitu. Nah, setelah saya buat semuanya, baru kemudian pas maju lomba, saya nggak ngerti dapat materi apa. Ternyata dapat materi X begitu. Nah udah. Ada semua di situ, udah siap semua. Nah itu. Nah akhirnya setelah selesai, saya dapat juara 1, tak share itu saya edarkan seluruh Indonesia ya. Akhirnya punya semuanya itu. Nah bahkan si pengujinya pada tahun berikutnya ada lomba lagi. Pengujinya itu kan juga minta RPP saya. Iya saya berikan. Ini kok RPP-nya kok modelnya kayak punya RPP Pak Ismawanto ya. Tahu semua itu. Jurinya sampai tahu. Karena model-modelnya mirip Pak, itu loh. Dan semua peserta lomba itu sama Pak, modelnya mirip-mirip semuanya. Jadi makanya pengujinya tahu itu loh ya. Jadi gitu. Soalnya Pak pengujinya juga minta RPP saya. Jadi gitu. Ceritanya gitu ya waktu itu ya. Nih. Oke Bapak Ibu lanjut ya. Komponen inti, nah tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning pada studi kasus kanting sekolah, murid dapat menganalisis fungsi bla 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 dan menyajikan hasil-hasil secara kolaboratif, bergotong royong, bernalar, kritis, serta mewujudkan kesejahteraan psikologis. Ini tujuan pembelajarannya. Kira-kira luar biasa nggak tujuan pembelajaran ini?
ya kan? Komplit ya, komplit. Jadi membuat tujuan pembelajaran kan ada beberapa, ya, saya tidak menjelaskan bagaimana membuat tujuan pembelajarannya, ya. Itu kan ada beberapa komponen, ya, ada kontennya, ada metodenya, gitu loh ya. Nah itu kan ada semua, ada sasarannya, ada semua, ya. Nah kemudian pemahaman bermakna, sama ya dengan ini tadi Bapak Ibu, sama dengan ini tadi kan. Nah itu ada tujuannya, ada asesmennya, ada pemahaman bermakna. Asesmen tadi sudah ada ya, asesmen tadi sudah ada ya, ini asesmennya ya. Ini asesmennya di atas itu ya. Nah ada tujuan pembelajarannya, ada pemahaman bermakna, ya. Kemudian ini masih pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ya. Selalu ada loh Bapak Ibu, pertanyaan pemantik ya. Nah itu, kemudian persiapan pembelajarannya, ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya. Nah mulai dari ini RPP-nya ini RPP-nya Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama. Oh itu. Ya, itu berarti RPP-nya di sini. Ya. Melaksanakan, mengolah dan tindak lanjut hasil asesmen awal. 135 menit. Berarti berapa jam pelajaran itu? 3 jam pelajaran, Bapak Ibu. Ya. 5 menit pertama untuk pendahuluan, menyapa, hangat, gitu. Nah itu menyapa dengan hangat ya. Tapi bukan kemudian menyapa dengan hangat salaman terus dipeluk, enggak ya. Gitu ya. Nih, ya berdoa sebelum memulai ya, sebagai religiusnya ya. Ya beriman bertakwanya di situ ya. Nah itu untuk kesadaran diri bahwa pentingnya belajar. Nah itu ya. Kemudian mengkondisikan kelas ya, mengkondisikan kelas. Nah, sini apa? Konsentrasi asesmen awal menggunakan teknik apa ini? 3I ya. I have, I am, I can ya, meliputi tepuk suka. Nah ini yang saya agak tidak setuju di sini nih. Ya. Kalau anak SD SMP monggo, TK monggo, SMA dijak tepuk suka gitu. Kayaknya kok nggak pas gitu loh kalau anak SMA loh. Kalau anak SMA, tapi di PP ya ini PP itu ngajari itu. Ya, ice breaking kan itu ya. Kenapa ice breaking harus model seperti itu? Apakah ice breaking yang lain nggak ada? Apa nggak boleh? Boleh. Saya kalau ice breaking dengan anak-anak itu hampir nggak pernah saya menggunakan katakan pakai tepuk-tepuk atau apa, nggak pernah saya. Ya, saya pakai ice breaking yang lain gitu. Ya, Bapak Ibu. Karena anak SMA itu beda dengan anak SD, TK itu. Kalau TK, SD itu lebih seneng dia diajak bertepuk, diajak bermain, dia muter-muter, itu tuh seneng gitu loh. Di anak SMA udah nggak zaman lagi seperti itu, udah beda Bu. Ya dia ice breaking-nya itu apa? Ya tentang bagaimana hubungan apa itu anak muda, itu kan sebuah ice breaking-nya ya. Bagaimana kamu membuat surat cinta atau bagaimana membalas, itu kan ice breaking-nya di situ, tapi dengan bahasa-bahasa yang anak-anak SMA menarik itu anak-anak seperti itu. Yuk kita muter-muter itu dalam menarik. Atau bahkan itu guru penggeraknya kan diajari juga ya itu, diajari gitu juga ya Pak Guru ya, guru penggeraknya ya. Diajari untuk hal seperti itu juga ya pada saat mungkin loka karya 1. Ya toh? Nah, karena di skenario-nya ada seperti itu, Pak. Ya. Ini kayak gitu ya. Kemudian di refleksi awal itu kan di PP kan mesti ada ya itu suruh nuliskan apa gitu ya Pak ya, ditempel gitu ya Pak ya. Gitu ya. Ternyata se-Indonesia sama ya. Nah, saya mengatakan saya ke PP ya, PP saya, guru saya di sekolah saya kan ada PP juga. Bu, yang lebih kreatif gitu loh Bu. Masa dari kemarin loka 1 mesti diisi itu aja itu loh ya. Bu yang kreatif gitu loh. Emang diganti nggak boleh? Boleh kan? Ya boleh Pak. Tapi mana sih Pak? Nah itu loh ya. Jadi gitu. Ya. Boleh seperti itu. Nah gitu ya Bapak. Apalagi kurikulum merdeka gitu ya. Kita lebih diberikan kebebasan ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah monggo ya, ini hanya salah satu aja. Ini kan yang diterapkan oleh Bu Hanjar Giri tadi. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin ice breaking-nya lain, boleh melalui apa itu kan boleh ya. Kegiatan inti 120 menit, membagi lembar asesmen awal kepada murid. Nah itu ya, ada di lampiran berapa ini? Lampiran LK ya, lampiran 3 ya. Kemudian A,
pertemuan 1. Nah, nanti ada enggak di situ di bawah? Mestinya ada. Kalau nggak ada berarti nggak lengkap. Nah, logikanya begitu. Ya. Kemudian guru menjelaskan tentang asesmen awal terdiri dari asesmen kognitif, bla 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 dan seterusnya ya. Murid mengerjakan asesmen awal selama 40 menit. Jadi mengambil dari 120 menit diambil 40 menit untuk asesmen awal. Guru mengolah asesmen awal dengan menggunakan Excel. Ya. Kemudian guru merencanakan tindak lanjut dari hasil asesmen awal, mewujudkan pelajar sepanjang hayat, bla 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 ya. Nah, itu kegiatan intinya 120 menit. Gitu ya. Karena di situ langsung dilakukan analisis di situ. Ya. Di entry, gitu, datanya itu terus dianalisis langsung. Sehingga butuh waktu sampai 120 menit. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, kemudian kegiatan penutup. Ya, menyampaikan tindak lanjut hasil asesmen awal terkait pembelajaran berdiferensiasi yang akan digunakan, yaitu diferensiasi proses, gitu, berdasarkan kesiapan belajar murid, diferensiasi proses berdasarkan profil belajar murid, dan diferensiasi produk. Berarti ada dua, diferensiasi proses sama diferensiasi produk. Tidak ada diferensiasi konten dan diferensiasi lingkungan, kan begitu? Boleh tidak Pak? Boleh. Emang pembelajaran berdiferensiasi harus empat-empatnya itu? Enggak. Munculkan satu boleh, munculkan dua boleh, gitu ya Bapak Ibu. Sehingga tidak harus empat-empatnya muncul di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pada pertemuan ini atau pada capaian pembelajaran ini cukup diferensiasi produk saja, boleh tidak? Boleh Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ya. Menutup pembelajaran dengan memberikan pesan moral, mungkin quote dari ini ya. Jadi Bapak Ibu harus banyak, mungkin bisa pantun, bisa quotes, bisa ya toh. Quotes kan bisa ya, silakan Bapak Ibu ya. Mungkin quotesnya apa ini ya toh. Nah itu ya. Misalnya quotesnya hari ini apa, anak-anak perhatikan. Ada loh sebuah cinta tak terlupakan. Wah ya toh. Cinta yang terbaik adalah, itu quote namanya ya. Silakan Bapak Ibu. Ya untuk ada kreativitas di situ. Nah sehingga Bapak Ibu guru itu menyenangkan di hadapan murid ya. Dan ditunggu oleh murid gitu loh ya. Bapak Ibu kalau murid itu, Bapak Ibu kalau membelajarkan itu ditunggu murid atau muridnya bosan? Iya. Atau begini, belum masuk, biarin aja, nggak usah dipanggil ke ruang guru gitu loh ya. Biar kalau lupa ya biarkan sampai selesai aja. Jadi begitu nanti ingat masuk ke sini, jamnya udah habis. Nah itu loh ya. Jadi kan kosong. Karena memang anak-anak itu kan ada 3-4 mata pelajaran yang disukai. 1 pelajaran pulang awal, 2 pelajaran kosong, 3 pelajaran istirahat, 4 pelajaran. Nah itu yang disukai anak-anak itu. Itu yang disukai anak-anak. Ya. Sama ya di sini juga ya. Oh sama juga ya. Oh saya pikir cuma di Jawa aja ya. Tapi di sini ya sama aja ya. Oke. Kemudian salam penutupnya. Nah itu pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua, bla bla bla. Ini ada kegiatan pendahuluan 20 menit. Jadi ini benar-benar kita sistematis ya Bapak Ibu ya. Nah ini pertemuan kedua. Ya kegiatan inti 105 menit. Nah ini ya. Oke. Ini menerapkan. Aduh. Mengapa ini kok tertulis dalam bentuk apa ini? Merah ini ada maknanya loh Bapak Ibu. Ada bul-bul ini ada maknanya loh. Ini ada maknanya. Ya kayak gini ini ada maknanya. Apa itu? Oh, ada kesadaran diri tentang pentingnya berdoa. Gitu. Ada kesadaran diri tentang apa yang di sini ya, untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu loh ya. Jadi itu hal seperti itu harus ditanamkan Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau terskenario seperti ini, kira-kira membelajarkan ke anak-anak itu enak nggak Bapak Ibu? Sudah sistematis, skenario-nya juga sistematis seperti itu. Pembelajarannya ke anak-anak, kira-kira enak nggak kira-kira? Kira-kira enak Bapak Ibu. Apalagi PPT-nya disiapkan sekalian, enak sekali. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, menerapkan diferensiasi proses berdasarkan minat murid pada sesi wawancara. Tadi ya,
Tadi kan ada penelitian sederhana tadi ya, berarti ada wawancara. Dan naskah wawancaranya disediakan oleh Bapak Ibu guru agar supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran, gitu Bapak Ibu. Yang merancang gitu ya sulit juga ya Pak. Ya memang sulit, tapi begitu kita sudah bisa merancang yang terbaik, film itu bisa bagus karena skenario kan. Iya kan, kalau nggak ada skenario nggak bisa itu. Ya, itu melawak itu walaupun di situ ada jok-jok apa spontan ya di situ ya melawak itu, tapi skenario nya tetap ada. Jadi skenario namanya apa ya namanya apa? Trik-trik apa itu namanya ya? Alur cerita bukan istilahnya skrip. Nah, skripnya nggak ada itu loh ya. Loh, tadi skrip nggak ada loh, masa saya diminta untuk gini? Itu pelawak gitu loh ya, pelawak. Tapi kalau film bener-bener atau sinetron atau apa bener-bener sesuai skrip itu, sesuai skrip itu. Nah itu skenario-nya ya. Nah kalau kita membelajarkan ke anak-anak itu ada skenario yang sistematis seperti itu, enak sekali Bapak Ibu. Tapi apakah ini pasti bisa terlaksana? Belum tentu. Pada pertemuan ketiga, Bapak Ibu ada kepentingan keluarga. Gak bisa dikerjakan ya itu ya. Gak bisa. Maka siapkan tugas buat anak-anak tadi yang saya sampaikan sebelum ini tadi ya. Tugas itu perlu Bapak Ibu. Sehingga pada saat-saat mendadak begitu, Bapak Ibu langsung kan Bapak Ibu setiap guru kan mesti ada grup kelas kan. Di sekolah itu loh, kan selalu ada grup kelas. Nah, lempar aja ke situ. Tugasnya ini bla bla bla. Nah, kemudian izinnya kepada kurikulum atau apa itu ya, kalau kepala sekolah kan mungkin beda ya, izinnya kan beda. Tapi kalau ke kurikulum tugasnya ini sudah saya sampaikan ke ketua kelas misalnya, seperti itu. Guru piket juga diberitahu. Nanti guru piketnya tinggal menunggu kalau mau menunggu. Ya, biasanya guru piket itu yang nggak pernah mau menunggu. Di sekolah saya, di sini sama ya. Oke. Nah kemudian apa ini menerapkan kompetensi sosial emosional yaitu keterampilan berelasi dengan teknik ACR, aktif, akrif ya. Kemudian aktif, konstruktif dan responsif ya. Jadi ACR itu aktif, konstruktif itu salah cetak ya. Nah, itu salah cetak. Mestinya aktif bukan akrif ya. Kemudian konstruktif mestinya bukan K, tapi C ya. Karena kita menggunakan ACR. Kemudian responsif R sudah betul ya. Bekerja sama dengan teman, guru, dan pedagang kantin ya. Nah itu tadi pada pertemuan kedua. Dan seterusnya ya, ini di kegiatan intinya.